Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han dikhianati oleh orang yang terlihat baik dan membantunya dengan tulus. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di dalam batu distribusi harta karun, terdapat ruang-ruang berlipat yang sangat padat, seperti bagian dalam sarang lebah. Setiap ruang merupakan dunia tersendiri. Fang Han bahkan melihat beberapa ruang yang berisi matahari, bulan, dan bintang, bahkan siklus 4 musim, bunga yang mekar dan layu, dengan kekuatan alam yang beredar di dalamnya. Hatinya tergerak. Aku penasaran harta karun ajaib siapa batu distribusi harta karun ini. Batu ini telah mengumpulkan banyak bintang di dalamnya, membentuk dunia mereka sendiri. Sayang sekali 8 pagoda Buddha di dalam diriku tidak mampu menahan kekuatan bintang-bintang itu. Seandainya aku bisa mengumpulkan beberapa bintang kecil dan memurnikannya menjadi benda-benda langit, lalu menggantungnya di kehampaan, itu akan jauh lebih dahsyat. Namun, sampai 8 pagoda Buddha disempurnakan menjadi artefak Dao tingkat tinggi, ini bukanlah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki sebuah bintang? Jika sebuah bintang jatuh ke lautan dunia Xuan Huang, semua air laut mungkin akan mendidih. Terlebih lagi, sementara para ahli di alam raja dunia dapat memurnikan planet biasa, memurnikan sebuah bintang kemungkinan akan membutuhkan upaya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, inti bintang itu berbeda. Perbedaan antara inti bintang dan bintang sejati ibarat perbedaan antara bayi dan orang dewasa kuat yang telah mempelajari seni bela diri dan mengembangkan kemampuan ilahi. Para ahli di alam Myriad Longevity, mereka yang memiliki tubuh abadi, dapat mengumpulkan inti bintang, tetapi memurnikan bintang sejati kemungkinan besar akan mengakibatkan mereka dimurnikan oleh bintang itu sendiri. Dan sekarang, beberapa dunia di dalam batu distribusi harta karun telah memurnikan banyak bintang. Ini adalah sesuatu yang setidaknya bisa dilakukan oleh para Fate Immortal atau ahli tingkat True Immortal. Hal itu membuat Fang Han sangat waspada. Dia tidak bisa bertindak gegabah di dalam batu distribusi harta karun ini. Ini adalah rumah lelang kelas atas di depan. Silakan masuk, tuan-tuan. Kami tidak memenuhi syarat untuk masuk, kata sekitar selusin pengawal bertubuh abadi yang perkasa itu dengan hormat. Bagus, kalian boleh kembali. Bai Shi, yang sudah familiar dengan tempat itu, melambaikan tangannya, dan beberapa pil yang murni jatuh ke tangan mereka. Kemudian dia menunjuk ke sebuah rumah lelang bundar besar di depan dan berkata, ini adalah rumah lelang kelas atas. Mari kita masuk. Fang Han melirik dan melihat sebuah aula besar, seluas 100 li, yang didekorasi di mana-mana dengan nuansa kemewahan dan kemegahan. Di dalam aula, orang-orang sibuk mondar-mandir sambil duduk. Masing-masing dari mereka adalah seorang ahli, memancarkan keagungan yang mengagumkan yang mengguncang langit dan bumi, masing-masing seperti seorang penguasa. Saudara Taois Fang Han, ini adalah rumah lelang tingkat tinggi di dalam batu distribusi harta karun. Untuk masuk, seseorang harus setidaknya berada di tingkat ketiga alam rahasia panjang umur, alam gua surga, setelah memahami kekuatan hukum. Tentu saja, dengan kekuatan Anda, saudara Taois, di alam penciptaan, itu sudah lebih dari cukup. Fang Han mengangguk. Para ahli yang memahami hukum akan mendapatkan rasa hormat yang cukup dimanapun mereka berada. Tubuh yang abadi agak kurang begitu. Seketika itu juga, ketiganya memasuki aula besar dan menemukan tempat duduk. Di tengah aula terdapat simbol Taiji yang terbelah menjadi 2. Di dalamnya, ruang terus bergeser, dan sosok-sosok bergerak masuk dan keluar, seolah-olah mengangkut harta karun. Saudara Taois Fang Han, ini adalah rumah lelang besar dari Aliansi Pedagang 1000 Klan. Ini berarti bahwa semua asosiasi pedagang dapat membawa harta mereka ke sini untuk dilelang di dalam batu distribusi harta karun, dan setelah lelang, mereka akan menerima bagiannya, jelas yang mulia abadi 9 kuali. Siapa yang mengendalikan batu distribusi harta karun? Fang Han mengajukan pertanyaan penting. Tempat ini dikendalikan oleh seseorang yang disebut Master Harta Karun. Statusnya di dunia kultivasi agung sangat tinggi. Batu distribusi harta karun tidak dimiliki oleh asosiasi pedagang manapun. Namun, tempat ini telah menarik banyak asosiasi pedagang besar untuk membentuk aliansi pedagang. Selama puluhan ribu tahun, batu distribusi harta karun ini telah menjadi salah satu rumah lelang terbesar di dunia kultivasi agung. Penjaga harta karun? Fang Han mengulangi nama itu dalam hati, tetapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Baiklah, lelang telah dimulai. Rekan Taois Fang Han, perhatikan. Semua barang yang dilelang dalam lelang ini adalah barang-barang bagus, artefak Dao tingkat tinggi, bahkan artefak Dao semi tertinggi, dan pil keabadian, berbagai material kuno, bahkan sisa-sisa fragmen artefak keabadian. Atau relik suci kuno. Ada juga beberapa harta karun yang tidak diketahui. Terakhir kali, kultivator nakal 6 jalan, dengan sedikit pil, melelang fragmen harta karun sihir yang tidak diketahui. Ketika dia memurnikannya di rumah,
ternyata fragmen itu mengandung hukum keabadian yang tersembunyi. Itu adalah fragmen artefak keabadian. Kipas Raja Sejati 6 jalannya langsung naik ke artefak Dao tertinggi, menyelamatkannya dari 50 hingga 60 ribu tahun kultivasi yang berat. Terlebih lagi, hukum keabadian di dalamnya menyatu dengan tubuhnya, sangat meningkatkan kultivasinya. Dewa Abadi 9 Kuali berbicara dengan sedikit nada iri. Pengkultivator nakal 6 jalur telah mengembangkan kemampuan meramal ilahi, dan kemampuannya untuk membedakan harta karun magis jauh lebih kuat daripada kita. Dia telah menemukan banyak hal baik. Jadi begitulah adanya. Di zaman kuno, banyak pecahan harta karun magis, terkubur oleh debu sejarah, kehilangan semua energi spiritualnya, dan tidak ada yang mengenalinya. Jika seseorang menguasai kemampuan untuk membedakan harta karun magis, mereka memang dapat menggali banyak hal di dunia kultivasi agung. Ketika aku punya kesempatan, aku akan berkeliling dan mencoba menemukan beberapa harta karun. Tapi pertama-tama, aku perlu memurnikan 8 pagoda Buddha, pikir Fang Han dalam hati. Semuanya, harta karun pertama yang akan dilelang kali ini, silakan lihat. Sebuah suara yang jelas terdengar. Fang Han menatap pusat rumah lelang dan melihat seorang wanita muncul dari ruang berliku di tengahnya. Wanita ini mengenakan jubah emas muda, anggun dan memikat, dengan wajah yang begitu cantik hingga membuat tergila-gila. Di tangannya, ia memegang nampan, dan di atas nampan itu terdapat batu kristal. Tersegel di dalam batu kristal itu adalah makhluk purba. Makhluk purba itu memiliki 9 kepala, menyerupai singa dan harimau, tetapi tubuhnya seperti naga. Wajahnya adalah wajah dewa iblis yang ganas. Ini adalah jiwa dahsyat dari singa Yuan berkepala 9 kuno. Awalnya ia adalah seorang ahli dengan tubuh abadi, tetapi setelah terbunuh, ia disegel. Jiwa ini dapat diintegrasikan ke dalam harta karun dan dimurnikan menjadi roh artefak yang memiliki kekuatan luar biasa. Setiap master yang baru saja memurnikan artefak Dao tingkat tinggi dan kekurangan roh artefak dapat mengintegrasikannya, dan artefak Dao tingkat tinggi itu akan memperoleh kemampuan, fungsi, kekuatan, dan kekuatan sihir dari singa Yuan berkepala 9 kuno, meningkatkan levelnya 1 tingkat. Wanita itu menggoyangkan tubuhnya, berbicara dengan pesona yang memikat. Ketika beberapa orang memurnikan artefak Dao, mereka tidak membiarkan artefak tersebut secara spontan menghasilkan roh artefak karena roh-roh tersebut terlalu lemah dan perlu dipelihara. Sebaliknya, mereka langsung menangkap binatang roh yang kuat atau dewa iblis dan memurnikannya menjadi roh artefak. Ini tidak hanya memberikan kekuatan yang sangat besar tetapi juga menanamkan berbagai karakteristik binatang roh dan dewa iblis tersebut ke dalam artefak Dao itu sendiri. Beberapa kultivator iblis bahkan menangkap kultivator manusia dan langsung memurnikannya menjadi roh artefak. Singa Yuan berkepala 9 ini memang binatang suci kuno. 9 kepalanya masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda, cahaya, kegelapan, guntur, petir, air, api, kabut, logam, dan racun. Dan bahkan berada di tingkat tubuh abadi. Sebagai roh artefak untuk artefak Dao tingkat tinggi, ia akan langsung menjadi yang terbaik. Sayangnya, Kunpeng dan Tao Ti yang kutangkap jauh lebih kuat daripada singa Yuan berkepala 9 ini. Aku langsung menjarah dan memurnikan mereka. Jika mereka menjadi roh artefak, mereka juga akan sangat tangguh. Namun, hanya artefak Dao tingkat tinggi kuno terbaik yang dapat menampung kekuatan roh artefak seperti itu. Artefak Dao tingkat menengah biasa hanya dapat menampung para ahli di tingkat tubuh abadi sebagai roh artefak. Roh artefak yang lebih kuat tidak akan dapat ditopang. Demikian pula, artefak Dao tingkat tinggi biasa tidak dapat menampung binatang suci seperti Kunpeng atau Tao Ti. Tentu saja, jika segel semua makhluk dari Kaisar Agung Dao Ekstrim memadatkan roh artefak, setidaknya akan membutuhkan seorang ahli di alam raja dunia untuk memurnikannya sebelum roh tersebut dapat ditampung. Segel semua makhluk, yang setara dengan alam Kaisar Langit, dulunya merupakan artefak abadi. Namun, mengenai binatang suci singa Yuan berkepala 9 ini, pikiran Fang Han tergerak, dan dia mempertimbangkan untuk membelinya. Sekalipun tidak digunakan sebagai roh artefak, akan lebih baik untuk mengasimilasinya dan menempatkannya di 8 pagoda Buddha. Binatang suci ini dimulai dari 100 juta pil yang murni. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Wanita itu akhirnya mengumumkan harganya, dimulai dari angka yang mencengangkan, 100 juta. Itu sungguh mencengangkan. Meskipun Fang Han sekarang dengan santai menghabiskan ratusan juta, itu karena dia telah memperoleh harta karun dari seorang abadi yang terhormat. Sebelum dia memperoleh harta karun itu, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 100 juta pil. 150 juta. Tepat saat itu, seseorang dengan kulit pucat keemasan berbicara. Orang dengan kulit pucat keemasan ini adalah Dugu Feng, tuan muda dari keluarga Dugu di Kekaisaran Cahaya Suci, juga seorang ahli di alam penciptaan. Dia pasti berencana untuk memurnikan artefak Dao tingkat tinggi, itulah sebabnya dia ingin membeli singa Yuan berkepala 9 ini, kata Yang Mulia Abadi 9 Kuali kepada Fang Han.
Singa Yuan berkepala 9 juga mengandung garis keturunan naga ilahi berkepala 9 kuno di dalam tubuhnya, yang akan sangat membantu pemurnian 8 pagoda Buddha Anda. 180 juta. Seorang pria lain, yang duduk, berbicara. Pria itu mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat kerajaan. Di atas tongkat kerajaan itu terdapat patung dewa kuno yang ganas. 200 juta. Seorang pria paruh baya bertubuh gemuk lainnya mengulurkan 2 jari. Masing-masing adalah seorang ahli, sosok yang dominan. Pria berbaju hitam itu adalah putra dari Master Sekte Iblis 9 Chi. Sekte Iblis 9 Chi adalah sekte iblis besar yang mengkultivasi kemampuan ilahi Chi Mei Dao kuno. Pria paruh baya yang gemuk itu adalah pemimpin aliansi asosiasi pedagang 4 lautan. Jangan tertipu oleh kegemukannya, itu karena dia menelan pil abadi kuno, dan kekuatan obatnya tersimpan di dalam tubuhnya, tidak dapat dimurnikan. Setelah dimurnikan, kultivasinya akan meningkat pesat. Bai Shi menjelaskan dengan tenang. Seketika itu juga, banyak orang mengajukan penawaran, dan harga singa Yuan berkepala 9 ini melonjak hingga mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 500 juta pil yang murni. 510 juta. Di luar dugaan, hanya dalam waktu singkat, harganya meroket hingga 500 juta pil. Fang Han segera menambahkan 10 juta ke dalam penawaran. Mendengar tawaran Fang Han, Du Gufeng dari Kekaisaran Cahaya Suci menoleh, mendengus dingin, dan menyeringai, yang berarti, kau, dengan sumber daya keuanganmu, juga ingin bersaing denganku? 600 juta. Dia langsung meneriakkan sebuah angka. Tuan muda Dugu benar-benar kaya dan berkuasa. Kali ini, tidak ada yang bisa menyaingi Anda. Beberapa wanita di sampingnya dengan cepat menyanjung. Para wanita ini, mengenakan jubah kain kasa merah muda, semuanya adalah raksasa dari alam rahasia panjang umur, memancarkan pesona yang memikat dan melakukan yang terbaik untuk menyanjung Du Gufeng. Tentu saja, kekuatan singa Yuan berkepala 9 ini rata-rata, tetapi garis keturunannya murni. Aku perlu memurnikan harta karun tertinggi dari ras naga, dan aku sangat membutuhkannya sebagai roh artefak untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan naga ilahi berkepala 9 kuno, kata Du Gufeng dingin. Siapapun yang menantangku, aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar. 1 miliar. Fang Han berbicara. Begitu dia membuka mulutnya, suaranya langsung mengguncang bumi, menggandakan harga dan membungkam semua suara lainnya. Apa? Du Gufeng terkejut, menoleh dan menatap Fang Han lagi, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Fang Han benar-benar menyebutkan angka mengerikan 1 miliar. Perlu diketahui bahwa harga sebuah artefak Dao kelas rendah hanya beberapa juta pil yang murni. Dengan membuang 1 miliar pil, kita bisa membeli ratusan artefak Dao kelas rendah. Ratusan artefak Dao tingkat rendah, jika dilepaskan, dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan sekte besar. Paling tidak, jika salah satu dari 10 sekte abadi di dunia agung Xuan Huang tiba-tiba memperoleh ratusan artefak Dao tingkat rendah, kemungkinan besar akan menyebabkan fluktuasi dalam keseimbangan kekuatan. Justru karena alasan inilah, ketika Fang Han menghabiskan 10 miliar pil untuk mengaktifkan roda reinkarnasi, bahkan Feng Bayu pun mengumpat dalam hatinya, menganggap murid ini benar-benar seorang pemboros. Namun, jika bukan karena tempat seperti dunia agung kultivasi, bahkan dengan pil sekalipun, tidak akan ada tempat untuk membeli begitu banyak artefak Dao. Artefak Dao umumnya tidak dijual. Di dunia agung Xuan Huang, artefak-artefak itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya. 1 miliar? Aku akan membeli singa Yuan berkepala 9 ini. Fang Han berdiri. Siapakah orang ini? Tindakan yang begitu mulia? 1 miliar pil yang murni? Dia hanya membelinya, bisakah dia mengumpulkan uang sebanyak itu? Dia pasti seorang ahli dari sekte besar. Identitasnya pasti sangat terkemuka, bukankah kau melihat 2 pemimpin agung Pavilion 9 Tripod dan persekutuan pedagang Kaisar Putih di sisinya? Tingkat kultivasi orang ini juga sangat tinggi. Kekuatan sihirnya melonjak, hanya dari perasaan akan kekuatannya, dia tidak lebih lemah dari 2 ketua serikat pedagang di sampingnya, tetapi dalam hal ranah, dia mungkin sedikit lebih rendah. Bagaimana mungkin? Baik 9 dewa abadi Tripod maupun Bai Shi dari persekutuan pedagang Kaisar Putih adalah ahli tak tertandingi di alam raja perbatasan. Kekuatan sihir mereka luar biasa, terutama Bai Shi, yang identitasnya bahkan lebih misterius. Beberapa orang telah lama mencurigai bahwa dia bukanlah kultivator manusia. Kekuatan sihirnya bahkan lebih besar. Jika kekuatan sihir orang ini dapat menyaingi mereka, namun alamnya masih lebih rendah, lalu sejauh mana akumulasi kekuatannya telah mencapai? Diskusi dari banyak ahli sampai ke telinga Fang Han. 1 miliar pil? Adakah tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, maka singa Yuan berkepala 9 ini akan diberikan kepada sesama Taois ini. Wanita yang menjual harta karun di atas panggung juga tampak terkejut, dan saat ia menatap Fang Han, cahaya ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya terpancar dari matanya. Hal ini segera membuat Fang Han tahu bahwa wanita ini juga seorang ahli. Bagus,
Rekan Taois benar-benar sesuai dengan julukan seseorang yang memperoleh harta karun Dewa Abadi Panwu, kaya dan perkasa. Lelang ini pasti akan gemilang. Dewa Abadi 9 Tripod memuji, kali ini, kau telah mengosongkan perbendaharaan Paviliun 9 Tripodku, Paviliun 9 Tripodku tidak akan bisa berbisnis untuk waktu yang lama. Apalagi yang perlu disesalkan? Pembelian oleh rekan Taois Fang Han ini telah menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 300 miliar pil. 3 artefak Dao tingkat tinggi telah terjual, bersama dengan harta karun lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan cangkang kura-kura tak berguna yang kuberikan padamu terakhir kali terjual seharga 100 juta pil. Setelah bisnis ini, kau tidak perlu berbisnis selama 1000 tahun. Jika berita ini tersebar, serikat pedagang lain akan iri. Bisnis senilai 300 miliar pil, tidak banyak kesepakatan seperti itu di dunia kultivasi besar dalam setahun. Bai Shi berkata dengan iri. Pecahan artefak ilahi penciptaan itu, cangkang kura-kura misterius itu, diberikan oleh Bai Shi ini. Hati Fang Han berdebar. Saat itu, belum ada yang menawarkan harga lebih tinggi. Wanita yang menjual harta karun itu memberi isyarat, dan dari dalam ruang yang terdistorsi, beberapa orang terbang keluar, membawa batu kristal yang menyegel singa Yuan berkepala 9, dan membawanya ke hadapan Fang Han. Fang Han meraih batu kristal itu dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, lalu melambaikan telapak tangannya, dan ruang di sekitarnya memadat menjadi boneka tinggi. Tubuh boneka ruang angkasa ini dipenuhi dengan pil vitalitas yang murni. Boneka ini berisi 1 miliar pil yang murni. Pergi. Dengan lambaian tangan yang santai, boneka itu mengikuti beberapa orang tersebut pergi. Seni boneka yang luar biasa. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. 9 Dewa Abadi Tripod dan Bai Shi, 2 ahli hebat, saling bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan keseriusan yang mendalam. Wanita penjual harta karun di atas panggung juga terdiam sejenak, lalu memberi instruksi, bawalah boneka itu kemari. Setelah boneka itu dibawa ke depan, wanita itu menunjuknya dengan jari. Boneka itu gemetar, membuka mulutnya, dan memuntahkan pil dalam jumlah tak terhitung ke udara. Lumayan, tepat 1 miliar pil. Sambil mengangguk, wanita itu melambaikan tangannya, barang selanjutnya. Seketika itu juga, banyak ahli muncul dari ruang yang terdistorsi, membawa sebuah meja emas. Di atas meja itu, sebuah harta karun tertutup kain. Harta karun ini sangat besar, tampaknya sepanjang 10 zang, bukan seperti pedang atau saber, melainkan senjata berat. Ini adalah artefak Dao kuno tingkat tinggi, yang disebut tanduk kekuatan surgawi. Ini adalah artefak Dao ras naga kuno, yang dimurnikan dari tanduk naga biru kuno. Wanita itu memperkenalkan diri, lalu menyingkap kain tersebut. Seketika, sebuah tanduk besar berwarna abu hitam yang diselimuti debu bersejarah muncul di hadapan semua orang. Begitu kain penutupnya disingkirkan, not-not musik yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di tanduk raksasa itu. Not-not ini membentuk berbagai hantu dan dewa, roh raksasa, raja iblis, Buddha abadi, dan bahkan naga surgawi dan binatang ilahi, terus-menerus berteriak, meringkik, meraung, dan bergetar di dalam tanduk tersebut. Berbagai macam suara menyatu membentuk nada-nada musik dari trompet. Seolah-olah hantu dan dewa langit dan bumi sedang memainkan suara kiamat. Sebuah konsepsi artistik yang sangat suram terbentang, dan lingkungan di hadapan kerumunan berubah sesuai dengan itu. Di hadapan mereka muncul pemandangan dunia yang luas, di mana-mana dipenuhi rumput liar kuning yang layu, kesunyian zaman kuno. Artefak Dao tingkat tinggi yang ditempa dari tanduk naga biru. Tanduk kekuatan surgawi ini adalah bahan yang sempurna bagiku untuk memurnikan 8 bagian pagoda Buddha. Naga biru kuno adalah spesies naga purba yang telah punah. Kemungkinan besar mustahil untuk menemukan jenis naga ini bahkan di alam naga sekarang. Naga terbagi menjadi banyak jenis, belum lagi naga merah, hijau, dan emas. Yang paling ortodoks adalah naga surgawi, yang membentuk kelas penguasa yang sah di antara naga. Tentu saja, ada juga beberapa spesies naga kuno, seperti naga azur, naga ilahi berkepala 9, dan sebagainya. Naga-naga ini pada dasarnya kuat, purba, dan unik, dan status mereka bahkan melampaui naga surgawi. Sayangnya, jumlah mereka terlalu sedikit, dan beberapa sudah punah. Penyempurnaan 8 bagian pagoda Buddha membutuhkan jiwa dan raga spesies naga purba ini untuk memaksimalkan keefektifannya. Sungguh artefak Dao tingkat tinggi yang luar biasa. Tanduk kekuatan surgawi ini benar-benar artefak Dao tingkat tinggi dari zaman kuno. Saya memperkirakan roh artefaknya telah ada setidaknya selama 100.000 tahun. Memang, ini kuno, jauh lebih ampuh daripada artefak Dao tingkat tinggi biasa. Legenda mengatakan bahwa ketika trompet ini ditiup, ia dapat meningkatkan kekuatan sihir, menaikkan tingkatan seseorang, dan membuat prajurit bawahannya mengamuk. Ini berarti jika Anda mengkultivasi iblis surgawi, meniup trompet dapat meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat. Barang yang bagus, tetapi artefak Dao kuno berkualitas tinggi seperti ini sangat langka dan kemungkinan sangat berharga. Mari kita lihat harga penawarannya. Aku harus mendapatkan benda ini.
Tanduk kekuatan surgawi dan gendang surgawi yang berat adalah harta karun langka. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kerang surgawi dan bumi Buddha, keduanya sangat baik untuk meningkatkan moral bawahan. Mereka juga memiliki kekuatan membunuh berbasis suara yang luar biasa. Diskusi-diskusi itu sampai ke telinga Fang Han satu persatu, memungkinkannya untuk memahami fungsi tanduk kekuatan surgawi dengan lebih baik. Harga artefak Dao tingkat tinggi sangatlah fantastis. Tanduk kekuatan surgawi ini adalah barang yang sangat indah di antara artefak Dao tingkat tinggi, harta karun yang dimurnikan oleh naga-naga kuno. Harga saat ini adalah 50 miliar pil yang murni. Setiap kenaikan penawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar pil. Wanita yang menjual harta karun itu juga mendengar berbagai diskusi, senyum teruk di wajahnya saat akhirnya ia mengumumkan harga. Seketika, banyak orang terdiam. Lagi pula, 50 miliar pil, bahkan bagi seorang ahli tingkat Raja Alam, mustahil untuk diproduksi, kecuali oleh seseorang seperti Dewa Abadi 9 Kuali yang telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun. Rasanya agak tidak praktis jika satu artefak Dao tingkat tinggi membutuhkan begitu banyak pil. Meskipun artefak Dao tingkat tinggi langka, bukankah para ahli alam penciptaan mampu memurnikannya? 51 miliar. Dugu Feng dari keluarga Dugu menggertakkan giginya dan menyebutkan sebuah angka. 52 miliar. Suara seorang lelaki tua bergema. Fang Han menoleh dan melihat seorang lelaki tua berpakaian jubah bagua, dengan alis dan janggut seputih salju, tampak tertidur dengan mata tertutup, berbicara dengan tenang. Penatua Gongyang, Dewa Abadi 9 Kuali memandang lelaki tua itu dan sedikit mengerutkan kening. Fang Han, orang ini sangat kuat. Dia adalah ahli alam gua kekacauan, dan penyerapan esensi alam abadinya jauh melampaui kita. Tidak heran 50 miliar pil bahkan tidak membuatnya bergeming. Esensi alam abadi dari seorang ahli alam gua kekacauan berbentuk cair, dan jumlah esensi yang murni yang mereka olah tidak terukur. Mereka jauh lebih kaya. 53 miliar. Fang Han mengangguk, tanpa takut menyinggung siapapun, dan langsung mengatakannya. 60 miliar. Tetua Gong yang akhirnya mengangkat kepalanya, melirik Fang Han, dan menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak peduli dengan pil itu, langsung menaikkan harganya menjadi 60 miliar. Seketika, beberapa orang yang bersemangat untuk menawar menjadi ragu-ragu. 61 miliar. Fang Han tidak ingin bersaing dengan ahli alam gua kekacauan dalam hal kekayaan, jadi dia hanya bisa menambahkan 10 miliar. 70 miliar. Tetua Gong yang mengangkat alisnya dan menyebutkan sebuah angka, suaranya kemudian bergema, anak muda, tanduk naga biru ini sangat berguna bagiku. Sepertinya pilmu tidak mudah didapatkan, jadi jangan memperebutkannya. Begitukah? 71 miliar? Fang Han menjawab dengan acuh tak acuh, harta karun ini juga sangat berguna bagiku. Aku masih punya beberapa pil, dan jika kau merasa perlu untuk bertarung, maka silakan saja. Aku tidak akan mundur. Jika kalian tidak mendengarkan kata-kata orang tua ini, kalian akan menderita kerugian tepat di depan mata kalian. Tetua Gong yang menggelengkan kepalanya, tetapi sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Kemudian dia mengucapkan 3 kata, 80 miliar. 81 miliar. Fang Han menjilat bibirnya. Anak muda, kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Tetua Gong yang tertawa terbahak-bahak, senyumnya penuh dengan perasaan sedang melihat seorang pemuda yang tidak tahu batas kemampuannya. 100 miliar. Ah, 100 miliar. Artefak Dao tingkat tinggi ini ternyata terjual dengan harga yang mengerikan, yaitu 100 miliar. Tetua Gong yang ini adalah ahli tertinggi di alam gua kekacauan, sepenuhnya mampu mengaktifkan artefak Dao Pamungkas. Dengan satu tarikan napas, esensi alam abadi dan pil yang murni yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus dihasilkan. Bersaing dengannya dalam hal kekayaan sama saja dengan mencari kematian. Terlebih lagi, dia adalah tokoh dominan puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang, anak itu mungkin sudah bungkam. Tentu saja dia akan dibungkam, 100 miliar. Angka yang menakutkan itu setara dengan total transaksi sebuah serikat pedagang besar selama 1000 tahun. Mendengar ketiga kata tersebut, banyak ahli yang hadir gemetar. Tepat saat itu, Fang Han perlahan mengulurkan 2 jarinya dan dengan tenang mengucapkan 3 kata, 200 miliar. Apa? Wanita di lelang harta karun itu sepertinya tidak mendengar dengan jelas, atau mungkin dia mendengar tetapi tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Dewa Abadi 9 Tripod dan Bai Shi, yang berada di samping Fang Han, pun tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Orang tua Gong yang juga gemetar dan berdiri dari tempat duduknya, menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Benar, 200 miliar. Fang Han berkata dengan tegas, orang tua Gong yang ini mengatakan bahwa aku, seorang pemuda, tidak mengetahui kebesaran langit dan bumi. Nah, aku ingin melihat seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Tanduk kekuatan langit ini adalah sesuatu yang harus kudapatkan. Siapapun yang menantangku untuk mendapatkannya, aku akan membuat mereka kehilangan segalanya. 200 miliar.
Dia baru saja menambahkan 100 miliar? Siapa sebenarnya pemuda ini? Mungkinkah dia monster purba? Tidak, monster purba, tingkat kultivasi mereka adalah dewa virtual atau dewa sejati, atau bahkan eksistensi yang lebih kuat. Mustahil baginya untuk berada di tingkat ini. Meskipun alam penciptaan itu kuat, itu hanya luar biasa di antara bintang-bintang yang sedang naik daun. Ini benar-benar 200 miliar ramuan. Siapa yang tahu berapa banyak harta karun yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu? Apakah benar-benar layak untuk berjuang begitu keras demi artefak Dao tingkat tinggi ini? Pemuda itu tidak mungkin berbohong, kan? Tidak, jika kamu memasuki batu distribusi harta karun ini dan tidak dapat menghasilkan ramuan sebanyak itu, kamu tidak akan bisa keluar. Ini sudah menjadi permusuhan. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa keduanya benar-benar membutuhkan tanduk naga biru untuk memurnikan harta sihir penting. 200 miliar elisir yang murni sudah bisa membeli hampir 10 artefak Dao tingkat tinggi. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan orang tua Gong yang itu. 200 miliar, dia tidak mungkin menaikkan harga lebih tinggi lagi. Seperti yang diharapkan, setelah lelaki tua Gong yang memastikan bahwa Fang Han telah meneriakkan harga selangit sebesar 200 miliar elisir yang murni, janggut dan alisnya bergerak tanpa henti, dan matanya berkedip dengan niat membunuh yang mengerikan, seolah-olah dia ingin mengukir gambar Fang Han dalam pikirannya. Namun, pada akhirnya dia tidak bertindak. Bertarung di rumah lelang adalah hal yang mustahil bahkan bagi dewa virtual dan dewa sejati, terutama di dalam batu distribusi harta karun. Puluhan ribu tahun yang lalu, seorang dewa iblis yang telah berkultivasi hingga alam dewa virtual pernah mencoba merebut harta karun di batu distribusi harta karun, tetapi terluka parah akibat pengepungan. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan tergesa-gesa, hukum Dao abadi di dalam tubuhnya hancur total, tanpa meninggalkan jejak, sehingga mustahil baginya untuk maju lagi. Pria tua Gong yang akhirnya memilih untuk menelan amarahnya dan perlahan duduk, wajahnya muram. Semua orang tahu bahwa ahli tingkat ke-8 keabadian yang menakutkan ini sedang memendam amarah dan telah membentuk kebencian yang mendalam. Fang Han, kau harus berhati-hati mulai sekarang. Membentuk permusuhan ini akan sangat merepotkan. Dalam diagram mata air kuning, Yan memperingatkan dengan hati-hati, tingkat kekuatan sihirmu saat ini dapat menandingi para ahli tingkat ke-7 keabadian, alam raja dunia, tetapi para ahli tingkat ke-8, alam lubang kekacauan, dapat membunuhmu. Mereka bahkan dapat menciptakan lubang kekacauan langit dan bumi serta turbulensi spasial, sehingga mustahil bagimu untuk melarikan diri. Bahkan seni teleportasi agung pun akan sia-sia, dan bahkan artefak Dao tingkat tertinggi pun akan disegel. Aku tahu, tapi untuk menyempurnakan 8 bagian pagoda dan meningkatkan kekuatanku, tidak masalah berapa banyak orang yang kusakiti. Terlebih lagi, musuh-musuh ini bahkan mungkin akan kugunakan sebagai pion untuk menyelamatkan Yan Shuitian. Aku ingin menyusun rencana besar di dunia kultivasi agung ini, dan rencana ini perlu disusun secepat mungkin. Kemudian, dengan kekuatan dunia kultivasi agung, aku akan pergi ke Sekte Tai, menyelamatkan Yan Shuitian, dan bahkan menghancurkan seluruh Sekte Tai. Fang Han bergumam pada dirinya sendiri. Selama komunikasi mental ini, tanduk kekuatan surga telah diserahkan. Di atasnya, aura kuno dan sunyi terpancar. Saat Fang Han menyentuhnya, pikirannya seolah berkelana menembus ruang dan waktu yang jauh, kembali ke era purba, melihat naga-naga biru melayang di langit dan dewa-dewa perang yang tak terhitung jumlahnya bertempur. Darahnya mendidih, dan setiap inci daging dan darahnya bergejolak dengan niat bertarung, mulai mengamuk, dan kekuatannya tampaknya mulai meningkat. Sungguh harta karun. Di dalam kunci dewa terpencil milikku, terdapat juga pil keabadian yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, seperti pil pembunuh langit dewa pertempuran, tetapi harganya adalah puluhan ribu tahun umur. Namun, nada yang dimainkan dari tanduk kekuatan surga ini, ketika diintegrasikan ke dalam garis darah tubuh, dapat menyebabkan tubuh menjadi mengamuk tanpa biaya apapun. Lumayan. Setelah dimurnikan menjadi 8 bagian pagoda nanti, ia dapat membuat kekuatan gendang senja dan lonceng pagi menjadi lebih besar, dengan tingkat keberhasilan 100% untuk ditingkatkan menjadi artefak Dao tingkat tinggi. Fang Han, dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, mengumpulkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, dengan sekali genggaman lagi, sebuah boneka spasial raksasa muncul, terbang ke platform pengamatan, dan memuntahkan ramuan ke ruang yang terdistorsi, sebanyak 200 miliar. Baru kemudian boneka spasial itu kembali ke sisi Fang Han dan memasuki tubuhnya sendiri. Seperti yang diduga, dia sangat kaya. Wanita yang menjual harta karun itu diam-diam terkejut melihat Fang Han dengan santai menyerahkan sejumlah besar 200 miliar ramuan. Dia sedang berpikir siapa Fang Han ini ketika dia melihatnya berdiri, Taois 9 tripod, Taois Baishi, ayo pergi. Sudah mau pergi? Kau ingin memurnikan 8 bagian pagoda, tapi bukankah kau sudah membeli beberapa bahan khusus? Seperti darah Kaisar Naga. Dan beberapa kristal yang hanya ditemukan di alam abadi.
9 dewa abadi tripod mengirimkan pikiran ilahi kepada Fang Han. Bukan apa-apa. Aku sudah mengumpulkan beberapa bahan, dan bahan untuk memurnikan 8 bagian pagoda pada dasarnya sudah lengkap. Mari kita kembali dulu dan mencari tempat yang aman. Kalian berdua bisa berlatih seni pemurnian harta karun agung, lalu kita akan mulai berlatih 8 bagian pagoda. Fang Han mengirimkan pikiran ilahinya ke dalam pikiran 9 dewa abadi tripod dan Bai Shi. Oh, karena kau juga telah mengumpulkan beberapa material, mari kita segera kembali. Kamar dagang Kaisar Putihku sangat aman di dunia kultivasi agung. Bahkan, seluruh dunia kultivasi agung aman. Pembunuhan dan penjarahan dilarang. Jika tidak, dengan ribuan transaksi perdagangan setiap hari, dan artefak Dao, pil abadi, dan ramuan yang murni yang tak terhitung jumlahnya berpindah tangan, bagaimana bisnis dapat berjalan jika kacau? Memang, sulit untuk berbisnis ketika ketertiban umum kacau. Meskipun Fang Han belum bepergian kemana-mana sejak tiba di dunia kultivasi agung, dia telah terbang melintasi banyak tempat dengan menjelajahi ruang angkasa. Dia benar-benar belum melihat adegan pertempuran atau penjarahan. Di mana-mana, ada diskusi tentang bisnis dan transaksi. Di sini, seorang master inti emas kecil dapat bernegosiasi dengan raksasa dari alam rahasia keabadian. Ayo pergi. Persekutuan Dagang Kaisar Putih Bai Shi memiliki formasi besar pemurnian harta karun khusus, formasi pengembalian kunci emas 8 ekstrim ke asal dan pemurnian jiwa. Formasi ini berasal dari warisan Dewa Emas 8 ekstrim kuno. Ini sangat kuat, di hadapan Dewa Emas, kita hanyalah semut. Dewa Abadi 9 Kuali menghela napas, lalu dia dan Fang Han bangkit, dan mereka bertiga meninggalkan rumah lelang. Menyelidiki? Apa latar belakang pemuda itu? Bagaimana mungkin dia dengan santai mengeluarkan 100 miliar pil tanpa ragu? Aku telah menghabiskan 30.000 tahun penuh untuk memurnikan artefak Dao tingkat tertinggi ini, tali pengikat naga, tetapi masih kekurangan tanduk naga biru untuk menjadi lengkap. Saat ini baru tingkat semi tertinggi. Setelah disempurnakan, aku dapat diam-diam menangkap naga langit di alam naga tanpa diketahui oleh para ahli di sana. Pada saat itu, kekayaan akan mengalir deras. Sayang sekali. Namun, pemuda ini yang menawarkan 200 miliar untuk tanduk naga biru pasti ingin memurnikan harta karun tertinggi klan naga. Harta karun macam apa itu? Pagoda penekan naga? Pedang naga amarah? Palu naga primordial? Atau, apakah itu 8 bagian Buddha, harta karun tertinggi dalam legenda klan naga? Tetapi 8 bagian Buddha membutuhkan terlalu banyak material, bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan semuanya? Namun, kita tidak pernah tahu. Dengan kekuatan finansialnya, dan dukungan dari Persekutuan Perdagangan Pavilion 9 Kuali dan Kaisar Putih Persekutuan Perdagangan, dia mungkin benar-benar mampu memurnikan harta karun ini. Jika aku bisa merebut harta karun ini, maka ketika aku memasuki alam naga, aku bisa memiliki aura naga leluhur primordial, mengumpulkan klan naga suku demi suku, mendapatkan lebih banyak kekayaan. Tetua Gong yang memperhatikan Fang Han, yang mulia abadi 9 Kuali, dan Bai Shi pergi, matanya berkedip-kedip. Berbagai pikiran berputar di benaknya, lalu dia berkata kepada seseorang di sampingnya, pergilah, selidiki latar belakang orang ini. Harta karun macam apa yang ingin dia murnikan? Ya? Beberapa bayangan di samping Tetua Gong yang menghilang tanpa jejak. Pergilah dan selidiki, apa latar belakang pemuda itu. Wanita yang menjual harta karun itu menggerakkan indera ilahinya, mengirimkannya ke ruang yang terdistorsi. Wanita ini sebenarnya adalah seorang ahli alam surgawi tingkat ke-6 keabadian. Ya, di ruang yang terdistorsi itu, banyak sosok berkelebat. Selidiki, selidiki untukku. Selidiki secara menyeluruh. Domba gemuk seperti ini tidak boleh dilewatkan. Di kerajaan cahaya suci, kilatan keserakahan muncul di wajah Du Gufeng. Dia kultivator alam penciptaan, sama sepertiku, namun dia berani bersikap begitu boros. Di dalam dunia kultivasi agung, ada ketertiban, jadi tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tapi di luar dunia kultivasi agung, hehe, orang ini adalah sapi perah telanjang. Aku tidak menyangka Persekutuan Dagang Pavilion 9 Kuali dan Persekutuan Dagang Kaisar Putih akan membawa domba gemuk seperti itu. Dewa Abadi 9 Kuali itu baik-baik saja, tetapi Persekutuan Dagang Kaisar Putih, meskipun secara lahiriah terhormat dan menekankan kredibilitas di dalam dunia kultivasi agung, aku tahu bahwa di luar dunia agung Xuan Huang, mereka melakukan segala macam kejahatan. Mereka ahli dalam penipuan, pemerasan, perampokan, dan pembunuhan. Bai Shi bukanlah kultivator manusia, dan tidak ada yang tahu wujud aslinya. Bisa jadi Bai Shi pasti memiliki niat jahat. Namun, Persekutuan Dagang 4 Lautanku juga harus mendapatkan bagian. Seorang pria paruh baya bertubuh gemuk, dengan badan yang tampak gemetar, juga keluar dari rumah lelang tingkat tinggi di Treasure di Feeding Rock. Itu kota Kaisar Putih di depan. Ayo masuk. Bai Shi, yang mulia abadi 9 Kuali, dan Fang Han, setelah meninggalkan batu pemisah harta karun, terbang menuju tempat lain. Setelah sekitar setengah jam terbang,
mereka melihat sebuah kota putih bersih yang dibangun di atas tanah, menjulang seperti pegunungan seribu sang, terbentang di bumi. Fondasi kota itu tertanam dalam di bawah tanah, hingga kedalaman yang tidak diketahui. Dunia kultivasi agung di bawah tanah pasti juga mengandung ruang waktu yang luas, sama seperti dunia tanpa batas di bawah tanah, meskipun tidak diketahui apakah ada iblis di sana. Apakah ini kota Kaisar Putih? Fang Han memandang kota di hadapannya. Ia merasa bahwa meskipun kota ini bukanlah harta karun, kota ini dipenuhi formasi, seperti labirin. Namun, bisnisnya tidak semaju kota-kota serikat dagang lainnya. Tampaknya tidak banyak kultivator yang masuk atau keluar untuk berbisnis. Bisnisnya tidak begitu bagus. Kota ini sepi. Namun, terlepas dari keraguannya, Fang Han tetap mengikuti Bai Shi ke kota Kaisar Putih, secara bertahap terbang lebih dalam, benar-benar turun ke bawah tanah sejauh zang yang tidak diketahui jumlahnya, hingga mereka berhenti di depan diagram formasi besar dengan keliling puluhan ribu li. Ini adalah formasi agung yang diwarisi dari ortodoksi Dewa Emas kuno, formasi 8 ekstrim kunci emas kembali ke asal dan pemurnian jiwa. Aku menghabiskan 10.000 tahun penuh dan membuang banyak material untuk menyelesaikan formasi ini. Sekarang, Fang Han, ajari kami seni pemurnian harta karun agung, dan mari kita murnikan 8 bagian Sang Buddha. Begitu Bai 11 berhenti tepat di atas formasi besar ini, dia berkata kepada Fang Han. Sungguh formasi yang megah, benar-benar layak untuk warisan Dewa Emas kuno. Fang Han mengamati formasi besar di bawah tanah, dan memperhatikan bagaimana formasi itu seluruhnya dilapisi dengan cairan berwarna emas. Pola-pola kuno menghiasinya, memancarkan aura misterius, mendalam, dan sulit dipahami. Di pusat formasi tersebut, sejumlah besar harta karun digunakan untuk menekannya. Sekilas, Fang Han melihat berbagai senjata, pedang, pisau, tombak, halberd, dan banyak lagi, semuanya adalah artefak Dao, bergerak di dalam formasi tersebut. Selanjutnya, semburan api menyembur dari kedalaman bumi, berkelap-kelip tak beraturan, menyatu menjadi sosok-sosok humanoid dari api, roh api purba. Ini adalah wujud sejati dari roh raksasa, yang lahir dari api bawah tanah yang sangat terkondensasi di dunia kultivasi agung. Jika wujud sejati roh raksasa ini mengolah sihir Tao dan mencapai alam panjang umur, mereka bisa menjadi dewa alami. Api-api ini, tentu saja, digunakan untuk memurnikan harta karun magis. Formasi agung ini memiliki 8 gerbang kehidupan, kematian, istirahat, guncangan, cedera, du, jing, dan kai, yang disegel dengan emas ungu, dikenal sebagai kunci emas 8 gerbang, yang menyimpan misteri yang tak terduga. Memurnikan harta karun magis di dalamnya dapat melindungi dari erosi yang disebabkan oleh berbagai iblis, iblis surgawi, iblis jahat, iblis bumi, iblis manusia, iblis hati, dan banyak lagi, mencegah semua kejahatan masuk. Ia juga dapat membalikkan ruang dan waktu, menjangkau ke segala arah ke dalam kehampaan, menarik energi vital dari ruang dan waktu manapun. Jika sebuah harta karun ditempatkan di dalam formasi megah ini, kecepatan pertumbuhan dan pemeliharaannya akan 10 kali lebih cepat daripada di luar. Baik Sang Maha Mulia Abadi 9 Kuali maupun aku adalah ahli di alam Raja Dunia, dan setelah kau memadatkan 8 Buddha, kita akan memiliki harapan untuk menembus ke alam lubang kekacauan. Pada saat itu, dengan mengaktifkan sepenuhnya artefak Dao tingkat tertinggi, energi vital yang kita keluarkan semuanya akan berupa air berat alam abadi cair. Dengan demikian, kita akan memiliki harapan yang lebih besar untuk menaklukkan cap semua makhluk dan gulungan Kaisar Shu Siwi. Bai Shi tertawa terbahak-bahak, mengibaskan lengan bajunya, dan sejumlah besar material berhamburan keluar, mayat naga dan jiwa naga yang perkasa, bergemuruh seperti gunung, semuanya dilemparkan ke dalam formasi besar. Total ada 3.000 bangkai naga di sini. Aku telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dan bahkan membeli beberapa dari tempat lain. Biayanya mungkin mencapai ratusan miliar pil. Aku juga punya bahan-bahan di sini. Dewa Abadi 9 Kuali juga melambaikan lengan bajunya, dan dunia yang telah ia kembangkan di dalam tubuhnya bergemuruh, berputar. Bongkahan kristal besar, dan bahkan sejumlah batu benda dewa, beterbangan keluar. Fang Han bahkan melihat batu benda dewa sebesar gunung, yang ditutupi lumut dan berbagai jamur spiritual. Terdapat juga bunga dan tanaman eksotis yang berwarna-warni. Batu-batu benda dewa ini ditempatkan di sarang naga, dipelihara oleh hembusan napas naga selama berhari-hari dan pergantian kulit setiap malam, serta dibudidayakan dengan berbagai bunga dan tumbuhan eksotis. Di antaranya adalah rumput tulang naga dan ginseng transformasi naga. Ini adalah harta karun langka dari langit dan bumi, namun benar-benar ditemukan. Dengan harta karun ini, kekuatan 8 Buddhaku akan meningkat pesat ketika aku memurnikannya. Fang Han sangat senang tetapi juga sangat waspada. Saat Dewa Abadi 9 Kuali mengguncang dunia di dalam tubuhnya, sebuah batu kristal besar juga terbang keluar. Di dalam batu kristal itu tersegel banyak jiwa naga, yang merong tanpa henti, masing-masing memancarkan amarah dan kutukan. Fang Han bahkan melihat beberapa naga tulang,
yang seluruh tubuhnya tertutupi oleh taji tulang. Ada juga jiwa naga Nether. Konon, naga Nether adalah ras naga yang berlawanan dengan ras naga surgawi yang diciptakan oleh Dewa Nether kuno. Dewa Nether kuno juga merupakan dewa alam, tetapi Dewa Nether lahir dari kekuatan kematian, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada Dewa Air, Dewa Api, atau Dewa Petir. Menurut legenda, adik laki-laki Taois Hongmeng, Taois Samsara, adalah makhluk tertinggi yang telah berkultivasi dari dewa alam bawah. Melihat naga-naga ini, Fang Han sepertinya memahami sedikit makna sebenarnya dari kata naga. Apa itu, naga? Seorang anak kesayangan surga, misterius, perkasa, arogan, penyendiri, berjiwa bebas, berbagai konsep saling terkait dalam pikiran Fang Han. Seolah-olah pada saat itu juga, kuas kaisar manusia masih berada di sisinya, menuliskan karakter besar untuk naga dengan goresan kuasnya yang unik. Dalam sekejap, seni transformasi naga agung yang ada dalam dirinya tampak mulai matang, menunjukkan terobosan baru. Setelah seni transformasi naga agung dikuasai hingga berhasil, setiap kenaikan ke alam baru akan meningkatkan kekuatan sihirnya. Dengan satu hentakan telapak tangan, miliaran naga raksasa akan muncul, membentuk formasi, meraung dan mengamuk. Jika dapat digabungkan dengan seni dunia agung, dan prinsip penggabungannya dipahami, maka ia dapat berubah menjadi seni abadi, menyempurnakan segala sesuatu menjadi satu. Sekarang setelah semua bahan terkumpul, rekan Taois Fang Han, mohon keluarkan 8 Buddha Anda dan sekaligus sampaikan kepada kami metode untuk memadatkan 8 Buddha. Dengan Anda sebagai pemimpin, kami akan membantu Anda menyempurnakannya bersama. Kami juga ingin meningkatkan ranah kami dan merasakan aura naga leluhur primordial. Keberadaan yang begitu dahsyat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kita lihat. Baiklah, aku juga telah memasukkan tanduk naga biru ke dalam 8 Buddha. Kita akan menyempurnakannya bersama-sama nanti. Inilah rahasia seni pemurnian agung dan mantra-mantra dari kitab rahasia naga surgawi, mohon perhatikan, kalian berdua. Fang Han berpikir sejenak, mengangguk, dan gelombang energi ilahi yang kuat mengalir ke pikiran mereka. Bagus, sesama penganut Tao memang jujur. Bai Shi sangat gembira. Bagi para pemimpin organisasi perdagangan seperti mereka, memperoleh seni pemurnian agung, salah satu dari 3.000 Dao Agung, akan membuat pemurnian berbagai harta sihir menjadi jauh lebih mudah. Sebagai contoh, ketika memurnikan artefak Dao tingkat atas, yang lain perlu menggunakan lebih banyak material dan membutuhkan puluhan ribu tahun. Namun, seseorang yang telah menguasai seni pemurnian agung hanya membutuhkan beberapa ribu tahun, mengonsumsi sangat sedikit material, dan tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak memiliki seni pemurnian agung. Kekuatan dunia, aliran waktu, 8 kutub dan 8 gerbang, aura keabadian emas. Bai Shi mengaktifkan segel tangannya, dan seketika formasi besar mulai beroperasi, dan aliran waktu pun semakin cepat. Sebagai seorang ahli alam raja dunia yang sangat kuat, memanipulasi kekuatan waktu adalah hal yang sepele baginya. Kemudian, mereka duduk bersila dan mulai memahami serta mengembangkan seni pemurnian agung. Fang Han juga duduk, dan tiba-tiba, sebuah pagoda emas berisi 10.000 pancaran cahaya melesat keluar dari atas kepalanya. Cahaya keemasan tak terbatas terkondensasi menjadi bentuk naga, berputar mengelilingi pagoda. Di dalamnya, 18 miliar iblis surgawi, di bawah komando formasi tersebut, memadat menjadi naga ilahi kuno, mengaduk sungai dan lautan di dalam tubuh pagoda. Tak terhitung banyaknya ahli inti emas, dan para master dari tingkatan ke-8, ke-9, dan ke-10 kemampuan ilahi, terus berdoa, inti emas mereka terbang keluar dari kepala mereka, membentuk patung Dharma langit dan bumi mereka. Mereka pun mengaktifkan seni pemurnian agung. Saat ini, di antara 8 Buddha, yang mulia berwajah hijau dan penguasa 5 pedang, keduanya merupakan tokoh mitologi dari alam gua surga, telah memeluk agama Buddha. Selain Mu Daoren, Ba Liming, dan 10 ahli puncak tubuh abadi lainnya, ada juga bocah Nebula, Galan, iblis wanita, Long Xuan, Dewa Bangau, dan Putri Hongyi, yang semuanya telah mengkultivasi tubuh abadi. Terdapat total 16 tokoh kuat yang memiliki tubuh abadi. Di antara mereka, terdapat banyak bangsawan kuno, masing-masing dihiasi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Gabungan cahaya harta karun mereka memancar ke segala arah, bahkan menyebabkan satu ruang demi ruang lainnya runtuh. Bahkan mereka yang berada di dimensi lain pun dapat melihat cahaya spiritual yang sangat terang dan aura harta karun tersebut. Mari kita bertindak bersama, mengaktifkan harta karun, dan menarik semua material ini ke dalam tubuh pagoda. Mu Daoren memberikan perintah, dan efisiensi dari pelatihan selama 4 atau 5.000 tahun akhirnya terwujud. Bagian bawah 8 Buddha memancarkan daya hisap yang bahkan para ahli alam penciptaan pun tidak dapat menandinginya, dengan ganas menarik tumpukan mayat naga, harta karun, berbagai ramuan, biji, batu spiritual, batu ilahi, dan batu abadi yang menyerupai gunung dari dalam formasi besar tersebut.
Jiwa-jiwa naga yang perkasa juga terkumpul di dalamnya. Apakah kita mulai proses pemurnian sekarang, Fang Han? Aku melihat bahwa kedua orang ini, Yang Mulia Abadi 9 Kuali dan Bai Shi, sama-sama memiliki motif tersembunyi. Jika Anda memurnikan harta karun dengan mereka, mungkin akan ada beberapa kendala. Jika Anda menjadi korban suatu penipuan, semua usaha Anda mungkin akan sia-sia, dan kita juga akan binasa, yang akan sangat disayangkan. Mu Daoren mentransmisikan fluktuasi spiritualnya ke telinga Fang Han. Tunggu, aku perlu meminjam kekuatan mereka untuk berhasil memurnikan 8 Buddha. Jika tidak, dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan berhasil. Pikiran Fang Han bergejolak. Sesungguhnya, 8 Buddha bukanlah harta karun biasa, bahkan dengan semua bahan yang ada, memurnikannya bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam semalam. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan jika kita mengolahnya selama 30 hingga 50 ribu tahun, kita hanya memiliki peluang 30% untuk menyempurnakannya. Selama 30 hingga 50 ribu tahun itu, sebagian besar orang di antara 8 Buddha kemungkinan akan menua dan meninggal. Bahkan aku pun akan berada di tahap akhir penurunan usia hidupku. Memurnikan harta karun magis dan kemudian mati karena usia tua sama sekali tidak sepadan. Jika kedua ahli hebat ini membantu dalam penyempurnaan, maka akan jauh lebih mudah. Selain itu, Dewa Abadi 9 Kuali adalah seorang ahli pemurnian, tetapi satu-satunya kekhawatiran adalah, tidak masalah, aku punya rencana sendiri. Untuk meningkatkan kekuatanku dan menyelamatkan Yan Shutian, aku tidak bisa lagi mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Tanpa sadar Fang Han memutar-mutar sehelai rambut tipis yang terasa panas di pangkal jarinya. Sehelai rambut ini persis sama dengan yang diberikan oleh Yang Mulia Abadi Linglong kepadanya kala itu. Meskipun tubuh Fang Han berulang kali disusun kembali, meledak, dan berubah menjadi energi vital, sehelai rambut ini tetap melilit ujung jarinya, mustahil untuk dilepas atau dimurnikan. Namun, hal ini tidak berdampak pada kultivasinya. Kuas Kaisar Manusia pernah memeriksanya dan tidak menemukan solusi, hanya menggelengkan kepala dan mendesah, tidak mengatakan apapun, hanya mengatakan bahwa itu adalah sebuah masalah, sebuah cobaan. Setelah semua bahan diserap ke dalam 8 Buddha, Fang Han duduk bersila, mengatur energi vitalnya, dan perlahan menunggu. Waktu berjalan lambat, dan beberapa dekade berlalu. Namun, di dunia luar, belum genap 1 hari berlalu. Ledakan! Setelah 60 tahun penuh, Bai Shi dan Dewa Abadi 9 Kuali secara bersamaan membuka mata mereka, masing-masing memuntahkan bola cahaya jimat. Di dalam cahaya jimat itu, banyak sosok kecil memadat, membentuk segel tangan, dan mereka benar-benar telah menguasai seni pemurnian agung. Haha, seni pemurnian agung akhirnya berhasil dikembangkan, dan 9 kuali altar dinasti milikku sekarang dapat sepenuhnya dimurnikan menjadi artefak Dao tingkat tertinggi. Dewa Abadi 9 Kuali sangat gembira, wajahnya berseri-seri dengan cahaya harta karun dan pemahaman yang mendalam, yang jelas menunjukkan bahwa ranah pemurniannya telah maju 1 tingkat lagi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bantu rekan Taois Fang Han memadatkan 8 Buddha. Bai Shi juga membuka matanya, tatapannya tajam seperti 2 bintang. Dia menghembuskan napas energi vital ke arah 8 Buddha, melemparkan seni pemurnian agung. Dewa Abadi 9 Kuali juga bekerja sama secara bersamaan, mengeluarkan raungan panjang terus-menerus, mengaktifkan kekuatan dunia di dalam tubuhnya. Bersama-sama, mereka menyelimuti Fang Han dan 8 Buddha. Kedua ahli yang tak tertandingi itu, masing-masing mengaktifkan dunia mereka, menuangkan energi ke dalam tubuh pagoda, menciptakan gelombang arus yang berputar-putar. Semua orang di antara 8 Buddha mulai gemetar. Saudara-saudara Taois, ketika memurnikan 8 Buddha, kalian tidak boleh terlalu terburu-buru. 8 Buddhaku masih memelihara banyak iblis surgawi dan beberapa sahabat. Atur energi vital mereka secara perlahan, sempurnakan secara perlahan, dan bekerja sama dengan mereka, itulah jalan sang raja. Buddha menaklukkan naga. Mantra 6 suku kata, kebebasan duniawi, raja sejati turun. Jantung Fang Han berdebar kencang saat melihat Bai Shi dan Yang Mulia Abadi Jiuding begitu ganas. Dia segera memuntahkan jimat spiritual yang memancarkan 1000 lapisan cahaya Buddha, menerangi kehampaan. Di dalam cahaya Buddha, muncul sesosok Buddha dengan ekspresi penuh kebaikan, welas asih, damai, gembira, dan bahagia. Itu adalah penampakan dari Buddha Raja Kebebasan Duniawi. Begitu sosok hantu ini muncul, ia memberi isyarat sambil memegang 8 Buddha di telapak tangannya. Dengan pagoda harta karun di tangan, penampilannya tampak hikmat, dan seketika itu juga, energi vital yang bergejolak di dalam pagoda ditekan, berubah secara teratur. Seluruh bentuk pagoda itu tampak menggeliat seperti daging dan darah, seolah-olah akan menghasilkan kehidupannya sendiri. Fang Han telah berlatih dengan tekun selama 4000 tahun di dalam diagram mata air kuning, dan di bawah bimbingan kuas Kaisar Manusia, jimat Raja Kebebasan Duniawi ini menjadi semakin ajaib. Meskipun belum mengembangkan semua fungsinya,
ia dapat memainkan peran yang tak tertandingi dalam menekan energi vital yang gelisah dan melindungi pikiran. Baik Bai Shi maupun Yang Mulia Abadi Jiuding terkejut melihat bayangan jimat Raja Kebebasan Duniawi muncul. Bukankah ini jimat spiritual yang dikabarkan telah menekan Raja Iblis Jurang Merah? Tapi ini membutuhkan pengaktifan seni karma agung. Mungkinkah dia memiliki seni karma agung yang legendaris? Hati Bai Shi terguncang, dan kilatan dingin muncul di matanya. Seni karma agung, yang menempati peringkat kedua di antara 3.000 Dao Agung, hanya berada di bawah seni takdir agung. Namun, seni takdir agung belum pernah muncul, dan dunia abadi pun tidak memilikinya. Oleh karena itu, saat ini, posisi teratas Dao Agung dipegang oleh karma. Seni Dao ini sangat mendalam. Bahkan jika aku diberi metode kultivasi untuk seni karma agung, aku mungkin tidak akan mampu menguasainya. Anak ini benar-benar sulit dipahami. Sepertinya saya harus memperlakukannya dengan hati-hati. Saudara Bai Shi, mari kita sempurnakan perlahan-lahan, teriak Yang Mulia Abadi Jiuding. Aku tidak menyangka Taois Fang Han mampu mengaktifkan jimat spiritual Buddha Raja Kebebasan Duniawi. Ini adalah yang terbaik, karena hal ini memberi kita keyakinan yang lebih besar pada tingkat keberhasilan pemurnian harta karun magis, mencegahnya dari kerusakan tak terduga akibat ulah iblis. Saat mereka berbicara, gerakan segel tangan mereka menjadi lebih lambat, menghasilkan cap yang dibuat dengan cermat sesuai dengan metode pemurnian yang dijelaskan dalam kitab rahasia naga surgawi. Taois Mhu, Yang Mulia berwajah biru, penguasa 5 pedang, Raja Suci Reinkarnasi, Jialan, kalian semua, bekerja sama dan segera aktifkan seni pemurnian harta karun agung. Pemurnian 8 Buddha ini adalah ujian besar bagi kalian. Jika upaya ini benar-benar berhasil memanggil aura asal jiwa naga leluhur primordial untuk turun ke tubuh pagoda, Anda akan memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan alam Anda lebih jauh. Kepekaan ilahi Fang Han beresonansi di dalam 8 Buddha, dan tersalurkan ke hati setiap individu. Berdengung, Taois Mhu dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi, bersatu untuk melancarkan seni pemurnian harta karun agung. Bayangkan pemandangan megah dan luas dari 18 miliar iblis surgawi yang mengaktifkannya bersama-sama. Berbagai suara menyatu menjadi arus deras, menguraikan berbagai material. Seekor naga emas, sepanjang 1000 sang, hancur berkeping-keping, daging dan darahnya meleleh, tulangnya berubah menjadi debu putih, meresap ke dalam 8 Buddha. Ia dimurnikan menjadi goresan rune, dengan nyala api yang berkobar. Semua kotoran dimurnikan hingga hilang. Fang Han membuka mulutnya dan menghembuskan napas. Kobaran api yang dahsyat menyapu keluar, juga menghantam 8 Buddha. Mayat naga, darah naga, tulang naga, dan berbagai material lainnya terurai sepenuhnya menjadi energi vital murni di bawah kobaran api. Bahkan tanduk naga azur pun mulai meleleh, roh artefaknya telah lama berubah, terbang keluar dan meninggalkan tubuh aslinya, sambil melantunkan kitab suci. Api yang sangat murni. Bai Shi dan Yang Mulia Abadi Jiuding, sambil membuat segel tangan mereka, sekali lagi takjub, memandang api yang murni dan transparan, seperti bunga surgawi. Mereka tahu itu adalah api murni alam surgawi. Itu adalah api paling murni, yang mampu memurnikan semua kotoran dari harta karun magis apapun. Mereka tidak mungkin menghasilkan nyala api seperti itu. Orang ini dikabarkan telah menguasai seni 5 elemen agung dan Ki Kaisar Api Kaisar Merah, memurnikan segalanya, tetapi kobaran api ini benar-benar dahsyat. Mungkinkah dia? Sepertinya ini adalah aura artefak Dao tertinggi. Rumor mengatakan bahwa di dalam perbendaharaan bela diri surgawi, terdapat artefak Dao tertinggi 5 elemen yang dimurnikan oleh Dewa Abadi Panu. Jika api itu dapat diintegrasikan ke dalam tubuh, kekuatannya akan sangat besar. Api ini mungkin dipancarkan oleh artefak Dao tertinggi. Jika tidak, kultivasinya tidak akan mampu menghasilkan api yang begitu mengerikan, cukup untuk membakar duniaku. Baiklah, mari kita sempurnakan dengan segenap kekuatan kita. Begitu 8 Buddha terbentuk sempurna, kita akan menggunakan aura naga leluhur primordial untuk menembus alam kita. Lalu, tak perlu banyak bicara lagi, mari kita sempurnakan dulu, semakin cepat semakin baik. Harta karun magis ini, 8 Buddha, bahkan lebih sulit disempurnakan daripada artefak Dao tertinggi. Melihat Fang Han melepaskan api murni alam surgawi ini, tubuh Bai Shi dan Yang Mulia Abadi Jiuding bergoyang, dan mereka tiba-tiba terbang keluar. Kekuatan dunia mereka kembali melonjak liar, dan pada saat yang sama, dari mulut mereka memuntahkan aliran panjang Ki penciptaan. Sebagian dari Ki penciptaan membawa warna putih kekuningan murni, seperti aura kehidupan yang sedang berkembang, tetapi juga mengandung kekuatan penghancur yang dapat mengubah aturan. Justru dengan Ki penciptaan inilah seseorang dapat memadatkan artefak Dao tingkat tinggi. Dibandingkan dengan energi penciptaan milik Yang Mulia Abadi Jiuding dan Bai Shi, energi penciptaan Fang Han jauh lebih lemah. Saat dia memuntahkannya, itu seperti aliran kecil. Lagi pula, ada perbedaan dua alam. Tingkat kultivasi mereka tidak berada pada tingkatan yang sama dan tidak dapat dibandingkan.
Saat energi penciptaan yang mulia abadi Jiuding dan Baishi mengalir ke 8 Buddha, material dari 8 Buddha mulai mengembun dan berubah ke arah yang dijelaskan dalam kitab rahasia naga surgawi. Seluruh badan pagoda menjadi lebih tinggi, lebih tegak, dan lebih tegas. Alam naga semakin terbuka, dan 8 energi naga sejati di atasnya melesat turun, menyatu menjadi lautan. Di dalam samudra itu, terpancar aura samar, liar, dan kuno yang mampu merobek langit dan menelan alam semesta. Aura ini sangat kuno, seolah berasal dari zaman sebelum langit dan bumi purba diciptakan. Diterangi aura ini, semua makhluk hidup di dalam 8 Buddha menjadi tenang dan damai, seolah-olah mereka telah kembali ke keadaan primordial mereka, memasuki plasenta raksasa. Bagus, ini memang memiliki beberapa cita rasa naga purba. Mari kita lanjutkan pemadatannya. Fang Han, Baishi, dan Yang Mulia Abadi Jiuding saling bertukar pandang, melihat kegembiraan di mata satu sama lain saat 8 Buddha mengalami transformasi. Ketiganya sekali lagi menyemburkan ki penciptaan secara liar dan melancarkan seni pemurnian harta karun agung. Beberapa tahun berlalu dalam proses pemurnian ini. Baishi terus-menerus menyemburkan ki penciptaan, dan kekuatan sihir internalnya tampaknya tidak mampu mengimbanginya. Melihat ini, Fang Han segera mengirimkan gelombang besar energi vital yang murni, dan Baishi seketika menjadi penuh semangat. Yang Mulia Abadi Jiuding juga meraung, "Taois Fang Han, cepat salurkan 100 miliar pil yang murni ke dalam tubuhku untuk dibakar. Aku ingin mengaktifkan 9 kuali negaraku untuk memadatkan 8 Buddha selama bertahun-tahun. Aku akan lebih memahami seni pemurnian harta karun agung, dan 9 kuali bangsa dapat menjadi lebih lincah dan lebih cepat." Bagus. Fang Han tidak ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang, dan di kehampaan, gunung-gunung kristal yang murni muncul satu demi satu, memasuki tubuh Yang Mulia Abadi Jiuding dan membakar di dalam dunia batinnya. Dalam sekejap, dunia Yang Mulia Abadi Jiuding bagaikan bintang yang meledak, memancarkan cahaya dan panas yang tak terbatas. Pada saat yang sama, Fang Han juga melihat sekilas beberapa misteri dunia yang telah dipadatkan oleh Dewa Abadi Jiuding. Bangsa dan alam semesta, 9 kuali bersatu, Dao kuali tertinggi, menekan 4 arah. 9 artefak Dao semi tertinggi, kuali bangsa, diaktifkan oleh Yang Mulia Abadi Jiuding, berputar tanpa henti. Setelah terbang ke atas, mereka tiba-tiba berbalik arah, dan dari dalam kuali, puluhan juta cairan spiritual menyembur keluar. Cairan spiritual ini berubah menjadi figur-figur kecil, meresap ke dalam 8 Buddha, bercampur dengan ki penciptaan, membuat berbagai harta magis di dalam 8 Buddha menjadi lebih spiritual. Sumur giok langit dan bumi. Fang Han terkejut, karena ia tahu ini adalah cairan spiritual berharga yang sangat bermanfaat untuk menyelaraskan energi vital harta karun sihir, bahkan setetes saja sangat berharga. Menjadi seorang Grand Master pemurnian yang terhormat Abadi Jiuding berarti ia dapat menggunakan harta karun tersebut dengan sangat berharga. Kedelapan Buddha mengalami transformasi lebih lanjut. Semua iblis surgawi di dalamnya mulai tumbuh. Banyak iblis surgawi yang terpecah atau, dengan bantuan 8 energi naga sejati, berubah menjadi Raja Iblis. Selain itu, mereka bukanlah Raja Iblis biasa, melainkan Raja Iblis Naga, makhluk perkasa yang setengah iblis dan setengah naga. Setan naga? Napas naga mereka tebal dan kuat. Pada saat ini, napas naga yang terpancar dari 8 Buddha, bahkan jika orang biasa hanya menciumnya, kemungkinan besar akan meningkat kekuatannya secara signifikan, dengan sisik tumbuh di tubuh mereka, membawa beberapa karakteristik naga. Kunci emas 8 ekstrim. Gerbang agung tiba-tiba terbuka. Berkah abadi emas, Taido kuno. Mata Baishi berkilat, dia juga sepertinya merasa bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencapai keberhasilan dengan cepat. Maka, energi ki putih yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, mengalir dari pikirannya, dan di udara, energi itu berubah menjadi tangan yang putih bersih, besar, tanpa celah, dan sempurna. Kemudian, tangan ini berputar sedikit, mendorong seluruh formasi besar tersebut. Formasi agung ini sepenuhnya diaktifkan dan mulai beroperasi. Cairan emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi zat abadi, terbang keluar dan menyerbu 8 Buddha, menyebabkan ruang di dalam tubuh pagoda terus beroperasi dan meluas. Ekspansi ini seperti kelahiran dan evolusi sebuah planet yang berkembang selama 100 tahun penuh sebelum akhirnya berhenti. Ruang internal 8 Buddha telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dengan ruang luas yang meluas keluar. Kedelapan harta karun magis di dalamnya semuanya dipenuhi oleh zat abadi. Bagaimana mungkin ada begitu banyak zat abadi? Fang Han terkejut. Selama bertahun-tahun ini, dia hanya berhasil memurnikan sedikit sekali zat abadi di dalam tubuhnya sendiri. Daging dan darahnya belum sepenuhnya berubah. Energi penciptaan yang menyatu dengan daging dan darah seseorang akan perlahan memadatkan zat abadi. Akhirnya, ketika seluruh daging dan darah seseorang berubah menjadi zat abadi, ia akan mencapai kesuksesan besar, kemudian menyatu dengan kehampaan dan memahami alam surgawi. Perhatian! Fang Han, cepat salurkan energi vital yang murni ke dalam 8 Buddha.
Harta karun ini akan segera memulai transformasi terakhirnya. Bai Shi meraung, menyemburkan api sejati yang murni. Fang Han tak lagi ragu-ragu. Ia berdiri, berubah menjadi tubuh dengan 3.000 lengan dan 3.000 mata. Dari masing-masing lengan itu, sebuah sungai panjang energi yang murni mengalir keluar, membanjiri bagian dalam 8 Buddha. Transformasi Fang Han menjadi wujud aneh dengan 3.000 lengan dan 3.000 mata kembali mengejutkan Dewa Abadi 9 Kuali dan Bai Shi. Mereka sepertinya belum pernah melihat wujud seaneh itu, wujud ini di luar pemahaman mereka. Terutama, setiap pukulan telapak tangan Fang Han melepaskan energi vital murni senilai 1 miliar pil yang murni, dan dengan 3.000 tangan, dia melepaskan energi vital murni yang luar biasa sebesar 3 triliun pil yang murni. 3 triliun. 3 triliun penuh. Jumlah energi vital yang murni yang begitu besar, bahkan jika digabungkan, mereka mungkin tidak memiliki akumulasi sebanyak itu. Namun, Fang Han menyalurkannya dengan lambaian tangannya, dan rasa iri muncul di lubuk hati mereka berdua. Tingkat kultivasi mereka 2 level lebih tinggi daripada Fang Han. Namun, mereka jauh dari sekaya Fang Han. Terlebih lagi, masa kultivasi mereka jauh lebih lama daripada Fang Han, dan mereka mengelola perusahaan-perusahaan besar. Jaringan perdagangan mereka tersebar luas, dan tabungan hasil jerih payah selama bertahun-tahun tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dapat ia panggil hanya dengan 1 lambaian tangan. Betapa tak berdayanya mereka? 3 triliun energi vital yang murni mengalir deras ke dalam 8 Buddha. Setelah ratusan tahun ekspansi dan penetrasi materi abadi, ruang di dalam 8 Buddha telah menjadi sangat luas. Meskipun tidak serumit diagram mata air kuning, namun tetap tak terbayangkan. Berbagai macam material di dalamnya, di bawah pengaruh energi vital yang murni, berbagai nyala api, dan materi abadi, meleleh dan menyatu ke dalamnya. Mayat naga, jiwa, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya larut, menopang seluruh tubuh pagoda sekali lagi. Pagoda itu melayang di kehampaan, menggeliat. Setiap gerakan menggeliat seolah menghirup dan menghembuskan sesuatu. Tubuh pagoda itu menyatu sepenuhnya, berubah menjadi sesuatu yang menyerupai daging dan darah yang kacau, dengan setiap inci dagingnya bernapas. Kekuatan luar biasa terpendam di dalamnya. Para iblis langit juga dipenuhi oleh materi abadi, tubuh mereka tertutupi oleh baju zirah tulang, berubah menjadi dewa perang yang gagah berani dan raksasa roh naga. Melihat ini, Fang Han sekali lagi melemparkan pil Kaisar Naga dari ruang kedua kunci dewa terpencil dan memasukkannya ke dalam 8 Buddha. Pil ini mengandung darah Kaisar Naga. Begitu darah Kaisar Naga masuk, 8 Buddha mengalami transformasi lain. 8 Buddha, pagoda berharga ini, perlahan menggeliat. Setelah menggeliat 300 juta kali selama 300 tahun, aliran udara tiba-tiba menyembur keluar dari puncaknya, menembus seluruh alam semesta. Bayangan naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang, berpacu, dan membentuk aksara. Itu adalah aksara naga kuno, bab-bab dari ras naga kuno. Banyak naga surgawi meraung di dalam, seolah-olah sedang melakukan pengorbanan. Satu demi satu, sosok-sosok naga manusia yang gaib juga muncul, terus-menerus membungkuk dan mempersembahkan kurban. Berbagai adegan, yang brilian dan fantastis, telah dipresentasikan. Sebuah panggilan dari masa lalu purba. Aura hutan belantara purba, iman yang teguh, memanggil kembalinya dewa naga leluhur. Alam semesta sebelumnya, yang belum hancur, dewa naga leluhur, terjalin di dalamnya. 3.000 cilio kosmos agung semuanya terbentuk dari mutiara nagamu, matahari, bulan, dan bintang adalah matamu, bumi dan 5 elemen adalah sisik nagamu. Wahai leluhur suci kuno, leluhur ras naga, keberadaan yang melahirkan segala sesuatu, dipanggil dengan penuh penghormatan ke sini, engkau kembali. Semua langit dan berbagai alam, semua dewa, hanyalah ilusi, hanya engkau yang nyata. Satu-satunya dewa sejati, alam naga, adalah satu-satunya alam sejati. Oh, sebuah suara yang tidak dikenal, suara pengorbanan, berasal dari dalam 8 Buddha. Suara itu juga tampaknya berasal dari lorong alam naga yang dibuka oleh 8 Buddha. Suara itu sangat panjang, setiap suku katanya seolah berlangsung selama seabad. Di tengah suara itu, Fang Han, Dewa Abadi 9 Kuali, dan Bai Shi semuanya gemetar. Cepat, mari kita berkumpul dan memadatkan. Ini adalah komunikasi dengan alam naga, melampaui ruang dan waktu, menciptakan kembali adegan ketika ras naga kuno memanggil naga leluhur primordial, kata yang mulia Abadi 9 Kuali, kita telah menelusuri sumber ruang dan waktu dan akhirnya mencapai titik ini. Ketika pengorbanan berakhir, itu akan menjadi saat roh primordial naga leluhur primordial turun. Pada saat itu, kita harus meningkatkan kekuatan kita ke puncaknya untuk menahan tekanan ini, dan 8 Buddha harus mencapai puncaknya untuk memurnikan aura roh primordial naga leluhur primordial secara menyeluruh. Ini bukan masalah kecil. Legenda mengatakan bahwa satu cakar naga leluhur primordial dapat merobek alam abadi, dan satu hembusan napas dapat menghancurkan dunia besar. Meskipun aura roh primordial yang dipanggil hanyalah jejak,
itu tetap sesuatu yang sama sekali tidak dapat kita tahan. 9 kuali saya bahkan mungkin runtuh. Baishi, apakah kau siap? Formasi besarmu mungkin juga tidak akan bertahan. Tidak masalah? Jika tidak bisa bertahan, ya sudah. Bisa menyaksikan aura roh purba naga leluhur purba, itu sepadan dengan hidup ini. Baishi meraung dan berteriak, melepaskan seni dunia agung. Ruang-ruang tak terhitung jumlahnya berputar membentuk wujud dan sekali lagi memasuki 8 Buddha. Seketika itu juga, jauh di dalam 8 Buddha, suara-suara pengorbanan naga yang tak terhitung jumlahnya semakin keras terdengar. Waktu yang lama berlalu, tahun demi tahun, siklus demi siklus. Fang Han, Baishi, dan Dewa Abadi 9 Kuali terus-menerus mencurahkan energi vital, energi penciptaan, dan bahkan kekuatan dunia ke dalam pagoda tersebut. Pagoda ini benar-benar tertanam di kehampaan, melintasi langit dan alam semesta, meluas hingga sebesar planet kecil. Fang Han akhirnya terengah-engah, 8 pagoda Buddha ini sangat sulit untuk dimurnikan. Yang Mulia Abadi 9 Kuali, Baishi, dan aku telah memurnikannya selama hampir 2000 tahun, dan kami masih belum menyelesaikan pemurniannya. Namun, selama proses pemurnian ini, aku juga memperoleh banyak manfaat dan mempelajari banyak teknik untuk memurnikan harta sihir. Kontrolku atas artefak Dao tertinggi menjadi lebih tepat. Jika 8 pagoda Buddha ini sesulit ini, betapa lebih menantangnya lagi untuk memurnikan harta 33 surga di masa depan. Tak dapat dipungkiri bahwa harta karun 33 surga akan 10 kali lebih sulit untuk dimurnikan daripada 8 pagoda Buddha. Meskipun ia telah berlatih selama hampir 2000 tahun, kultivasi Fang Han menjadi semakin murni. Artefak Dao tertinggi yang terintegrasi ke dalam tubuhnya, panji pasang surut Kaisar Hitam dan kuali naga api Kaisar Api, secara halus terasa seperti benar-benar menyatu dengan tubuhnya, menjadi satu dengannya, mirip dengan prasasti penyegel dewa bermata 6. Akhirnya, energi penciptaan trio tersebut sepenuhnya ditransmisikan, dan jauh di dalam 8 pagoda Buddha, di ujung lorong alam naga yang terbuka, ritual panjang itu tampak akan segera berakhir. Suku kata terakhir akhirnya terdiam. Memperhatikan. Dewa Abadi 9 Kuali dan Baishi tampaknya telah menunggu momen ini, meneriakkan 3 kata tersebut. Sebelum kata-kata mereka selesai, boom! Sebuah suara dahsyat, begitu dahsyat sehingga bahkan para dewa pun mungkin akan gemetar ketakutan, muncul dari kehampaan. Sumber suara itu berada di dalam 8 pagoda Buddha. Kemanapun gelombang suara itu menyapu, dunia hancur berkeping-keping. Formasi Agung Baishi, kunci emas 8 ekstrim, kembali ke asal, pemurnian wujud, dan transformasi jiwa, juga hancur di banyak tempat akibat gelombang suara ini. Fang Han segera mengaktifkan diagram mata air kuning untuk melindungi tubuhnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa peningkatan 8 pagoda Buddha menjadi artefak Dao tingkat tinggi akan menciptakan tontonan yang begitu megah. Di tengah suara yang memikat ini, ruang dan waktu mulai menyusut, dan alam semesta tampak mengecil. Fang Han bahkan merasa telah meninggalkan dunia kultivasi dan mencapai langit berbintang yang luas. Jauh di dalam galaksi tak terbatas yang terdiri dari ratusan miliar bintang, seekor naga leluhur raksasa muncul. Sehelai kumis dari tubuh naga leluhur ini tampak membentang beberapa sistem bintang. Ketika matanya terbuka, semua bintang berkilauan. Ketika matanya tertutup, semua bintang menjadi gelap dan tanpa cahaya, dan alam semesta tenggelam dalam kegelapan. Naga ini sungguh besar sekali. Fang Han bahkan tidak bisa menggambarkannya. Mengapa ada naga sebesar itu? Bagaimana mungkin naga seperti itu bisa ada? Di dunia ini, di langit dan alam semesta, mengapa ada makhluk hidup sebesar itu? Ya ampun! Hanya 3 kata ini yang tersisa di benaknya. Dia telah melihat banyak tokoh kuat, Tai Huang Tian, Yang Mulia Iblis Jurang Merah, Yang Mulia Abadi Linglong, Tetua Iblis Hati, dan orang misterius dari Istana Abadi Taiyuan. Tetapi di mata naga leluhur ini, semua orang ini hanyalah semut, semut kecil. Bahkan kuas kaisar manusia pun tak ada apa-apanya. Mereka hanya semut yang sedikit lebih besar. Naga leluhur ini tampak tertidur lelap di dalam sungai 100 miliar bintang, tak bergerak. Namun, samar-samar, suara-suara ritual dari dalam 8 pagoda Buddha sedikit mengejutkannya. Cakarnya bergerak sedikit. Fang Han merasakan kekuatan yang sangat besar, hampir seperti kekuatan surgawi, menghantam dari langit, mengirimnya kembali ke formasi besar di bawah kota Baihuang. Di puncak formasi besar itu, muncul sosok naga leluhur yang mengecil. Meskipun mengecil, di mata Fang Han, sosok itu masih membentang ratusan ribu mil di kehampaan. Satu cakar saja bisa menghancurkan sebuah planet. Kemudian, naga leluhur yang mengecil itu turun, matanya menatap dingin ke arah mereka bertiga. Saatnya tiba. 9 kuali, binasa dan menyatulah dengan pagoda. Seni pemurnian artefak agung. Pada saat itu, Dewa Abadi 9 kuali tiba-tiba bergerak. 9 kuali kekaisaran semi tertinggi tiba-tiba menghantam roh purba naga leluhur primordial yang menyusut, dan kemudian, di udara, mereka meledak. Susunan besar, hancurkan. Dewa Emas, turun dan bergabunglah ke dalam pagoda. Baishi juga tidak ragu-ragu.
Gelombang aura penghancur melonjak dari tubuhnya. Dia melepaskan seni pemurnian artefak agung, dan formasi agung 8 ekstrim penguncian emas kembali ke asal dan transformasi jiwa tiba-tiba mulai berputar, membalikan ruang dan waktu, lalu menyelimuti ke atas. Keduanya justru menyerang secara bersamaan, menghancurkan harta benda mereka yang sangat mereka hargai dan telah mereka kembangkan selama bertahun-tahun, lalu mengubahnya menjadi kekuatan ofensif. Raungan naga yang panjang keluar dari naga leluhur primordial yang menyusut. Naga leluhur primordial ini terbentuk hanya dari sedikit esensi aslinya, tetapi bahkan sedikit esensi itu sudah cukup untuk memusnahkan seorang ahli alam Raja Alam. Namun, di bawah serangan gencar dan tanpa ampun dari Baishi dan Dewa Abadi 9 Kuali, roh purba itu tak berdaya. Roh purba ini seketika diselimuti dan kemudian dipaksa masuk ke dalam 8 pagoda Buddha oleh kedua ahli tak tertandingi itu menggunakan kekuatan dunia mereka. Fang Han sangat terkejut. Dia tidak menyangka Baishi dan Dewa Abadi 9 Kuali akan melakukan langkah seperti itu di saat-saat terakhir. Mengorbankan formasi besar mereka sendiri dan artefak Dao semi tertinggi yang terikat pada kehidupan mereka untuk memperkuat 8 pagoda Buddha miliknya? Hahaha, Fang Han. Kami mengorbankan harta benda dan menghabiskan energi vital kami tepat untuk momen ini, bukan untuk mengubah 8 pagoda Buddha menjadi artefak Dao tingkat tinggi, tetapi untuk langsung mengembangkannya menjadi artefak Dao semi tertinggi. Namun, harta ini bukan lagi milikmu. Ini milik kami berdua. Dan hari ini, kau juga akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kami. Kunci kehancuran yang ada padamu juga akan menjadi milik kami. Kau mungkin tidak tahu siapa aku. Aku adalah Raja Binatang Suci. Dulu, ketika kau menggunakan seni boneka agung untuk memanggil 5 binatang suci, aku mencoba menghentikanmu tetapi gagal. Baishi tertawa terbahak-bahak. Jadi itu cakar raksasa putih itu. Pantas saja terasa begitu familiar. Fang Han tiba-tiba menyadari. Setelah 2000 tahun penyempurnaan, semua material untuk pagoda 8 bagian telah sepenuhnya dimurnikan, dan zat abadi memenuhi setiap harta magis di dalam pagoda, akhirnya terbentuk dan berhasil memanggil roh purba naga leluhur purba. Ia hampir dipromosikan menjadi artefak Dao tingkat tinggi, bahkan memiliki kekuatan sebuah dunia. Namun, pada saat ini, Yang Mulia Abadi Jiuding dan Baishi mengungkapkan sisi khianat mereka, melancarkan serangan terakhir yang putus asa. Mereka tanpa ragu meninggalkan 9 kuali kekaisaran semi tak tertandingi dan susunan kunci emas 8 ekstrim pembalikan, pemurnian, dan transformasi jiwa, mengubahnya menjadi serangan bunuh diri. Mereka menyelimuti jejak roh purba naga leluhur purba, mengirimkannya ke pagoda 8 bagian, dan kemudian memurnikan pagoda 8 bagian, mengangkatnya sekali lagi menjadi artefak Dao semi tak tertandingi, dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Kesembilan kuali kekaisaran adalah harta karun yang digunakan oleh Yang Mulia Abadi Jiuding untuk mengukir namanya. Bahkan ketika Fang Han berada di alam kemampuan ilahi, dia telah mendengar tentang kemasyhuran Yang Mulia Abadi Jiuding yang memurnikan berbagai ramuan tak tertandingi tingkat surga dan bahkan memperdagangkan pil keabadian. Pil keabadian pertama yang dibeli Hua Tiandu, pil pencipta kehidupan, dibeli di lelang yang diadakan oleh Jiuding Xuan. 9 kuali kekaisaran milik Yang Mulia Abadi Jiuding telah menjadi legenda di dunia agung Xuan Huang, sebuah keberadaan yang didambakan oleh banyak ahli pemurnian artefak dan ahli alkimia. Namun kini, kuali-kuali itu meledak sepenuhnya, berubah menjadi arus deras yang mengamuk, hancur oleh seni pemurnian agung, dan secara paksa menyatu dengan pagoda 8 bagian. Setelah memurnikan harta karun selama 2000 tahun, Yang Mulia Abadi Jiuding dan Baishi telah menguasai seni pemurnian agung dengan sempurna. Kini, memurnikan dan merebut harta karun bagaikan ikan di air bagi mereka. Mereka telah merencanakan ini sejak lama. Susunan kunci emas 8 ekstrim Baishi untuk pembalikan, pemurnian, dan transformasi jiwa terbuat dari sejumlah material yang tidak diketahui. Sekarang, semuanya dikerahkan ke pagoda 8 bagian, dan pada saat yang sama, lebih banyak material terbang keluar dari dunia intrinsik masing-masing. Bahan-bahan itu bahkan lebih melimpah daripada yang baru saja dimasukkan, termasuk lebih dari 10 kaisar naga surgawi yang berada di alam gua surga dan alam ruang waktu, yang telah memahami hukum ruang dan waktu. Fang Han bahkan melihat seorang lelaki tua mengenakan mahkota, dengan tubuh yang gagah, berbalut jubah emas, dan bahkan kumis emas. Ternyata dia adalah kaisar naga dari alam penciptaan. Begitu kaisar naga ini dikirim keluar, ia meraung, Yang Mulia Abadi Jiuding, Raja Binatang Suci Baishi. Kau bersekongkol melawanku. Aku adalah penguasa kerajaan ilahi naga langit Sin. Penangkapanku olehmu akan memicu perang antara dunia kultivasi agung dan ras naga. Pada saat itu, bahkan penguasa harta karun pun tidak akan mampu melindungimu. Serikat dagang dunia kultivasi, serikat dagang kaisar putihmu dan serikat dagang Jiuding, semuanya akan dihapus dari daftar. Kaisar naga Sin. Lihat, apa ini? Ini adalah pagoda 8 bagian. Apakah Anda mengenal pagoda 8 bagian? Ini adalah harta karun tertinggi dari ras naga. Indra ilahi Baishi yang kuat bergema,
merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mengorbankan diri Anda untuk pagoda 8 bagian. Hancurkan untukku. Semua kaisar naga ini hancur berkeping-keping, dan berbagai hukum mereka juga meresap ke dalam pagoda 8 bagian. Yang mulia abadi Jiuding, taklukkan Fang Han. Bagus. Rangkaian tindakan ini secepat kilat, seperti kilatan menembus awan, esensi sejati matahari dan bulan, serta reinkarnasi bawaan. Setelah menyelesaikan rangkaian tindakan ini, Yang Mulia Abadi Jiuding tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas, sepenuhnya membuka dunianya dan menyelimuti Fang Han. Bahkan pagoda 8 bagian pun ikut diselimuti api. Kau, ini sudah direncanakan sejak lama. Tapi percuma, ini adalah dunia kultivasi agung, kau mengganggu tatanan dunia kultivasi agung. Menghadapi penindasan dari Yang Mulia Abadi Jiuding, Fang Han hendak melepaskan kekuatannya untuk melakukan serangan balik sepenuhnya. Pada saat yang sama, indera ilahinya berkomunikasi dengan pagoda 8 bagian, berjuang mati-matian untuk mengendalikannya. Fang Han, apa kau pikir kami akan sebodoh itu sampai menyerangmu di dunia kultivasi agung? Sebenarnya, selama proses pemurnian harta karun barusan, aku sudah membuka lorong ruang waktu untuk berteleportasi. Kita telah tiba di Bintang Panlong, tanah suci yang ditinggalkan oleh ras naga. Ada banyak harta karun ras naga di Bintang Panlong ini yang belum digali, tetapi dengan aura pagoda 8 bagian, semua harta karun ras naga itu akan muncul. Bai Shi mencibir berulang kali, ruang dan waktu bergeser dengan dahsyat, lalu dunia berputar. Mereka tidak lagi berada di dunia kultivasi agung. Fang Han melihat dirinya di langit berbintang yang jauh, dan di bawah kakinya terdapat planet yang sangat luas. Planet ini sangat familiar, itu sebenarnya Bintang Panlong, tempat dia memperoleh harta karun tertinggi ras naga, kitab rahasia naga surgawi. Dia tidak tahu mengapa Yang Mulia Abadi Jiuding dan Bai Shi juga mengetahui tempat ini. Awalnya, ia datang ke Bintang Panlong dengan mengikuti jalur teleportasi bawah tanah milik Kekaisaran Agung yang mendalam. Ada banyak harta karun ras naga di sini. Bintang Panlong ini kami hitung dengan mengorbankan banyak umur dan meramal rahasia surgawi. Hanya di sini kami dapat sepenuhnya memurnikan pagoda 8 bagian menjadi artefak Dao yang hampir tak tertandingi, dan kau juga akan dimurnikan menjadi pagoda 8 bagian, menjadi korban. Yang Mulia Abadi Jiuding menyebarkan dunianya, meresap ke sekitarnya. Fang Han, awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kau memiliki terlalu banyak harta karun, dan meskipun kultivasimu kuat, masih relatif rendah. Namun, dengan tingkat pertumbuhanmu saat ini, aku harus membunuhmu, jika tidak, dalam beberapa tahun lagi, siapa yang tahu alam apa yang akan kau capai? Karena itu, kau harus mati. Kau sekarang seperti anak kecil berusia 3 tahun yang memegang emas di pasar yang ramai. Jangan banyak bicara lagi, ayo bertindak cepat. Pagoda 8 bagian ini akan segera berubah, aku tidak bisa menahannya lagi. Segera terima aura naga leluhur purba darinya. Bai Shi merong lagi, tubuhnya benar-benar berubah menjadi makhluk yang sebagian manusia, sebagian naga, sebagian harimau, sebagian macan tutul, dengan sayap di punggungnya, seperti binatang purba. Di perutnya, duri-duri yang tak terhitung jumlahnya mencuat mengancam, dan sisik putih bersihnya dipenuhi energi abadi, tanpa jejak kejahatan, seolah-olah itu adalah binatang ilahi yang turun dari alam abadi. Cakar besarnya terentang dengan ganas, mencengkeram pagoda 8 bagian, dan seni pemurnian agung dimasukkan ke dalamnya. Pada saat ini, pagoda 8 bagian mulai berputar. Raungan naga leluhur purba di dalamnya merobek seluruh daratan, bahkan Bintang Panlong. Sementara Fang Han melawan kekuatan dunia Yang Mulia Abadi Jiuding, dia melihat bahwa di beberapa ruang misterius di seluruh Bintang Panlong yang luas, aura naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul, tampaknya menyembunyikan harta karun ras naga, semuanya muncul karena jejak aura roh purba naga leluhur. Naga leluhur purba, bapak dari semua naga. Fang Han, kita tidak bisa bertahan. Indra ilahi Bai Shi sedang menyerang tubuh kita. Cepat selamatkan kami, jika tidak, seluruh pagoda 8 bagian akan dikendalikan olehnya, dan harta karun ini juga mulai berubah, kekuatannya terus meningkat tanpa henti, kita juga tidak bisa mengendalikannya. Jejak roh purba naga leluhur di dalamnya telah sepenuhnya mengubah pagoda 8 bagian. Taois Mhu, Taois Long, Jialan, Yang Mulia King Mian, Tuan Muda 5 Pedang, dan lainnya, semuanya ditekan oleh roh purba naga leluhur purba dan indra ilahi Bai Shi dan Yang Mulia Abadi Jiuding di dalam pagoda 8 bagian, sehingga tidak dapat bergerak. Membunuh. Fang Han tahu bahwa ini adalah momen kritis dan dia tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Air dan api dari sumber yang sama. Pusaran langit dan bumi, amukan Kaisar Yan. Desir. Di dalam dunia yang menyelimuti Yang Mulia Abadi Jiuding, 2 sungai api, masing-masing sepanjang 108.000 mil, dan sungai air lemah menyembur keluar dari tubuh Fang Han. Seluruh dunia dipenuhi dengan kekuatan air dan api. Kekuatan kuali naga api Kaisar Yan dan panji pasang surut Kaisar Hitam, 2 artefak Dao yang tak tertandingi, dilepaskan sepenuhnya sekali lagi.
Seketika itu juga, dunia yang mulia abadi Jiuding mulai runtuh. Tubuh Fang Han bergerak, melompat keluar dari sana. Dua sungai api dan air lemah yang luas di belakangnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi dua pasang sayap di punggungnya, terus mengepak. Satu sayap berupa api, yang lainnya air. Setiap kepakan mengirimkan kobaran api dan uap air yang melesat hingga puluhan ribu mil, menyebabkan tubuh Fang Han berkedip-kedip tak beraturan dan menjadi sangat sulit ditangkap. Yang mulia abadi Jiuding, Baisi. Selama 2000 tahun memurnikan pagoda 8 bagian, Anda memperoleh banyak manfaat, tetapi saya memperoleh lebih banyak lagi. Saya telah memurnikan kuali naga api Kaisar Yan dan panji pasang surut Kaisar Hitam di dalam tubuh saya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, berkat seni pemurnian agung Anda. Mereka telah menyatu dengan tubuh saya, berubah menjadi sayap ganda air api ini. Bagaimana menurut Anda? Kecepatan dan kemampuan teleportasi saya saat ini melampaui imajinasi Anda. Yang mulia abadi Jiuding, terima pukulan ini. Saat indera ilahi Fang Han beresonansi, sayap ganda air api, miliknya mengepak sedikit, dan seluruh tubuhnya lenyap begitu saja. Detik berikutnya, dia muncul di belakang yang mulia abadi Jiuding dan melayangkan pukulan. Ekspresi yang mulia abadi Jiuding berubah. Dia tidak menyangka Fang Han begitu cepat, indera ilahinya bahkan tidak bisa menangkapnya. Seolah-olah bayangan Fang Han ada di mana-mana di dunia, namun sekaligus tidak ada di manapun. Dia tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan, bermaksud membuat Fang Han terpental, tetapi yang keluar dari tinju Fang Han bukanlah esensi sejati dari kemampuan ilahinya sendiri, melainkan sebuah cakram besar. Cakram ini dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi, dan 72 sosok ilusi dewa iblis berputar, menutupi langit. Roda reinkarnasi. Yang mulia abadi Jiuding terkena roda reinkarnasi, dan seluruh tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Artefak Dao semi tak tertandinginya, 9 kuali kekaisaran, telah dikirim ke pagoda 8 bagian. Sekarang, bertarung dengan tangan kosong melawan artefak Dao tak tertandingi agak sulit. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang master dari alam raja dunia. Di tengah situasi yang terus berubah dan kompleks, dunianya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi sebuah tangan besar yang sebenarnya memegang roda reinkarnasi di telapak tangannya. Kekuatan untuk mengangkat kuali. Tanah dan sungai semuanya berada dalam genggamanku. Yang mulia abadi Jiuding meraih roda reinkarnasi, membuka mulutnya, dan dengan ganas memuntahkan aliran tebal kekuatan umur yang membakar, bahkan mulai membakar umurnya sendiri untuk melawan roda reinkarnasi. Fang Han, roda reinkarnasi adalah artefak Dao yang ganas, sebuah eksistensi yang sebanding dengan artefak abadi, tetapi ranahmu terlalu rendah. Tanpa kekuatan sebuah dunia, kau sama sekali tidak dapat mengaktifkan artefak Dao yang tak tertandingi. Aku akan memberitahumu seperti apa kekuatan tanah dan sungai. 10.000 tahun umur, bakar langsung. Api berkobar di tubuh yang mulia abadi Jiuding. Ini adalah tanda berkurangnya umur hidupnya. Ia seketika membakar habis 10.000 tahun umur hidupnya. Di telapak tangannya, terbentuk lukisan pegunungan dan sungai yang terus mengalir, seolah melawan roda reinkarnasi. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan ia mengulurkan tangan lainnya, meraih kepala Fang Han. Dengan cengkeraman ini, kekuatan kelima jarinya sekali lagi berubah menjadi dunia baru, sekali lagi menarik Fang Han ke dalamnya. Tingkat kekuatan dunia seperti ini sama sekali tidak bisa menjebakku. Sayap ganda air api Fang Han berkedip sekali lagi, dan dia tiba-tiba melepaskan diri dari cengkeraman, hendak melepaskan seni racun agung, jurus mematikannya. Namun, pada saat ini, pagoda 8 bagian terus meraung dari dalam, menaranya menjulang hingga ketinggian 100.000 sang. Bahkan inti bintang Panlong pun tampak bergetar. 8 pagoda Buddha di bintang Panlong mulai berubah. Pagoda ini, yang telah diisi dengan berbagai macam material, termasuk artefak Dao tingkat tinggi seperti tanduk naga biru, 9 kuali dinasti, susunan kunci emas 8 ekstrim, dan jejak roh purba naga leluhur kehancuran agung. Semua material ini, yang digabungkan dan dimurnikan selama 2000 tahun oleh dua guru, yang mulia abadi 9 kuali dan Bai Shi, menggunakan seni pemurnian artefak agung mereka, telah sepenuhnya berubah menjadi masa kacau yang tidak diketahui di dalamnya. Naga gurun yang perkasa. Naga gurun yang perkasa. Di dalam pagoda, sebuah suara teredam, dari zaman purba, memanggil dalam bahasa naga. Pagoda raksasa itu meluas sekali lagi, menyatu dengan intisari terdalam bintang Panlong. Api bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke 8 pagoda Buddha, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk dari balik langit. Langit dan bumi mengalami fenomena aneh. Dan Fang Han merasa bahwa roh primordialnya seolah-olah secara bertahap kehilangan hubungan dengan 8 pagoda Buddha. Ini berarti bahwa harta karun yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun akan segera lepas dari kendalinya. Sejak awal, Fang Han telah mencurahkan upaya yang tak terhitung jumlahnya ke dalam harta karun ini, menguraikan semua bahan yang baik ke dalamnya, dan banyak master telah bertransformasi di dalamnya, menghasilkan sejumlah kekuatan keinginan yang tak terhitung.
Fang Han awalnya memurnikan harta karun ini di diagram mata air kuning selama beberapa ratus tahun, kemudian membudidayakannya selama 3.000 tahun lagi, lalu 1.000 tahun lagi, dan sekarang memurnikannya selama 2.000 tahun. Artefak ini memiliki sejarah 6 atau 7.000 tahun. Selama periode yang begitu panjang, material artefak tersebut secara bertahap telah meresap dengan rasa yang secara intrinsik terkait dengan daging dan darahnya. Sekali hilang, itu akan seperti kehilangan lengan, bagaimana dia bisa menanggungnya? Terlebih lagi, banyak teman dan guru di dalam pagoda yang nasibnya tidak diketahui. Semua bawahan langsungnya berada di dalam. Racun langit dan bumi, bunuh. Saat sayap air dan api Fang Han mengepak di belakangnya, tubuhnya menghilang lagi. Kontrolnya atas hukum spasial bahkan menekan kekuatan dunia Dewa Abadi 9 Kuali. Dia membentuk cakar aneh dengan tangannya dan mengaitkannya keluar. Cakar itu menyemburkan lingkaran ki transparan seperti awan. Begitu ki transparan seperti awan ini menyentuh ruang di sekitarnya, semua ruang mulai meleleh, berubah menjadi gumpalan pasta spasial. Berbagai ruang mulai meleleh seperti bubur mendidih. Kepala Dewa Abadi 9 Kuali, yang lengah, disemprot oleh ki beracun Fang Han dan benar-benar mulai meleleh. Bang! Dewa Abadi 9 Kuali dengan tergesa-gesa menggelengkan kepalanya, melepaskannya dari tubuhnya. Kemudian, dengan perjuangan yang kuat dari lehernya, kepala lain terbentuk. Pada saat yang sama, lapisan membran cahaya, yang terbentuk dari kekuatan dunia, muncul di tubuhnya. Meskipun seni racun agung dapat mengikis lapisan tipis saat menyerang, itu tidak dapat sepenuhnya melukai tubuhnya. Meskipun seni racun agung itu ganas, setelah Fang Han memurnikannya kembali, ia menjadi tanpa warna dan tanpa bentuk, mampu mengikis dunia. Namun, melawan seorang master seperti Dewa Abadi 9 Kuali, pengikisan itu tetap akan berlangsung lambat. Sekalipun Dewa Abadi 9 Kuali tidak melawan dan membiarkan Fang Han memurnikannya seperti ini, itu tetap akan memakan waktu setidaknya beberapa ribu tahun. Jadi, dalam pertarungan seperti itu, hanya menyingkirkan satu lapisan kekuatan dunia bukanlah apa-apa. Fang Han, aku sudah lama tahu seni racun agungmu sangat ganas, sampai mampu melelehkan dunia. Tapi aku akan membiarkanmu meleleh, dan melihat seberapa jauh kau bisa meleleh. Dewa Abadi 9 Kuali, dengan selaput cahayanya yang terkondensasi dari kekuatan dunia, sama sekali tidak takut. Dia mengubah wujudnya, melangkah, bergerak seperti naga, melompat seperti harimau, dengan momentum yang sangat besar. Dia melayangkan pukulan, menguras semua energi spiritual dari langit dan bumi. 9 Kuali menekan gunung dan sungai, bangsa ini menguasai alam semesta. Lakukan gerakan ini, gunung dan sungai hancur. Fang Han merasa kekuatan seni racun agungnya terus-menerus terkuras. Meskipun dia bisa menggunakan banyak kekuatan dunia sebagai pengisi ulang, itu seperti mencoba memadamkan api dengan secangkir air. Namun, dia tidak menunjukkan kelemahan, sekali lagi mengaktifkan roda reinkarnasi dan melayangkan pukulan ke depan. Seketika, tinju Dewa Abadi 9 Kuali hancur berkeping-keping. Dunia menjadi bawaan, 10.000 binatang buas meraung. Seni dunia agung. Saat Fang Han menangkis serangan Dewa Abadi 9 Kuali, sebuah cakar putih raksasa kembali turun di atas kepalanya, kekuatan dunianya bahkan lebih terkonsentrasi. Ki penciptaan Fang Han sama sekali tidak mampu melawan dan dicengkeram dengan ganas oleh cakar raksasa putih ini. Kuku-kukunya yang besar bahkan menembus tubuhnya. Bai Shi telah mengambil langkahnya. Begitu menyerang, dia menggunakan seni dunia agung, salah satu dari 3.000 Dao Agung. Terlebih lagi, kekuatan Bai Shi telah sepenuhnya menembus 1 triliun, mencapai 2 triliun, 3 triliun. Dia mampu menghancurkan planet dan memurnikan bintang sepenuhnya. Pil penakluk surga abadi pertempuran. Fang Han, yang dicengkeram oleh cakar raksasa putih, tidak menunjukkan rasa takut. Dari dalam kunci dewa terpencil di tubuhnya, sebuah pil raksasa terbang keluar dan langsung melebur ke dalam tubuhnya. Pil ini adalah pil abadi tingkat tinggi. Ukurannya sebesar semangka. Di dalam pil itu, bayangan seorang abadi terus-menerus berlatih berbagai seni bela diri, seolah-olah mencoba melawan langit, untuk langsung melawan dan membunuh langit dan bumi. Ini adalah jenis pil yang mirip dengan pil pemendek umur iblis gila, sebuah pil yang mengorbankan umur untuk merangsang potensi seseorang dan membakar daging dan darah untuk melepaskan kekuatan tempur super. Namun, pil penakluk surga dewa pertempuran, ini jauh lebih ampuh daripada pil pemendek umur iblis gila. Menelan satu pil ini akan menghabiskan umur selama 88.800 tahun. Namun, kekuatan tempur yang dilepaskan sangat dahsyat. Hanya memikirkan kata-kata, menantang surga, saja sudah cukup untuk membuktikan aura luar biasa dari pil tersebut, yang tak tertandingi di langit dan bumi. Kekuatan penyembuhan dari ramuan surgawi dewa perang, sepenuhnya terlepas di dalam tubuh Fang Han. Setiap inci daging dan darahnya mulai mengamuk, berubah menjadi patung Dharma yang aneh dengan 3.000 tangan, 3.000 mata, dan 5 wajah di kepalanya. Masing-masing lengannya mengepal, melebar keluar, seolah-olah ingin merobek langit dan bertempur melawan langit. Dengan suara ledakan,
cakar raksasa Bai 11, yang sebelumnya mencengkeram Fang Han, tiba-tiba meledak. Fang Han berdiri, kini setinggi pagoda 8 bagian, kepalanya diselimuti awan, tinggi badannya menembus atmosfer geng surgawi bintang naga melingkar. Mari kita bagi sebagian kekuatan spiritual kita, bersama-sama memurnikan pagoda 8 bagian, dan membunuhnya seketika. Lagi pula, tingkat kultivasi Fang Han terlalu rendah. Bahkan jika dia meminum ramuan abadi surga pertempuran, dia tidak akan mampu melawan kita. Dua dunia kita akan menyatu menjadi satu. Melihat ini, senyum Bai Shi menjadi semakin jahat. Tubuh binatang sucinya juga mulai membengkak, dan dunia bawaannya mulai menyatu dengan 9 kuali abadi. Pada saat yang sama, Dewa Abadi 9 kuali juga mengaktifkan dunianya, menggabungkannya dengan dunia Bai Shi. Saat kedua dunia menyatu, garis-garis pelangi, pancaran cahaya, dan energi keberuntungan muncul di langit. Seluruh bintang naga melingkar tampak berada di ambang terserap ke dalam dunia gabungan mereka. Dewa Abadi 9 kuali dan Bai Shi, pada saat ini, tampak telah menyatu menjadi satu makhluk. Mereka menghembuskan seteguk energi primordial yang melesat ke pagoda 8 bagian yang sedang bertransformasi. Seketika itu juga, pagoda 8 bagian mulai menyusut, namun kekuatannya semakin bertambah. Aura tak terbatas dari naga leluhur primordial memancar keluar, menyebar ke segala arah, sepenuhnya menyelimuti bintang naga melingkar yang sangat besar. Tanah di bintang naga melingkar akhirnya mulai retak, dan banyak telur naga serta kerangka naga yang tersembunyi jauh di dalam bumi beterbangan keluar, memasuki pagoda 8 bagian. Fang Han seketika melihat puluhan ribu telur naga terbang keluar dari kedalaman bumi, dengan ukuran yang beragam. Di antara mereka, bahkan ada telur raksasa sebesar gunung, yang menampilkan 7 warna. Sebuah telur yang ditinggalkan oleh naga ilahi 7 warna. Sayang sekali. Saat pertama kali datang ke bintang naga melingkar, waktuku terlalu singkat. Aku tidak sempat menjelajahi misteri bintang naga melingkar ini, ternyata ada hal sebagus ini di sini. Fang Han merasakan sedikit penyesalan melihat pemandangan ini. Menekan. Setelah Dewa Abadi 9 kuali dan Bai Shi bergabung, kekuatan sihir mereka terhubung, melepaskan kekuatan yang sepenuhnya melampaui kekuatan Fang Han. Seluruh dunia berubah warna. Di sekitar bintang naga melingkar, beberapa planet kecil dalam radius ratusan juta mil berkumpul, membentuk kepalan tangan raksasa yang menghantam Fang Han dengan ganas. Inilah kekuatan menggerakkan dan memurnikan bintang-bintang. Pada saat ini, Bai Shi dan Dewa Abadi 9 kuali telah menyatu. Di bintang naga melingkar, harta karun yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, menyatu menjadi pagoda 8 bagian. Dan Fang Han sekali lagi berhasil ditaklukkan. Pagoda 8 bagian sedang mengalami transformasi paling krusialnya. Semuanya terjadi dalam sekejap, tanpa waktu untuk bereaksi. Fang Han merasa bahwa kekuatan penyembuhan yang meluap dari ramuan surgawi abadi pertempurannya sedang ditekan oleh kekuatan dunia. Di bintang naga melingkar, harta karun naga yang tak terhitung jumlahnya terbang ke atas, tersedot ke dalam pagoda 8 bagian. Akhirnya, sebuah inti bintang yang sangat menyilaukan, sebesar gunung dan memancarkan cahaya bintang yang tak terbatas, terbang keluar dari bintang naga melingkar dan diproyeksikan ke dalam pagoda 8 bagian. Bintang naga melingkar berukuran lebih dari 100 kali lebih besar daripada bintang kayu naga. Oleh karena itu, kekuatan inti bintangnya juga sangat besar. Sebagai perbandingan, di hamparan langit berbintang yang luas, jika bintang naga melingkar adalah semangka, maka bintang kayu naga adalah biji wijen. Perbedaan kekuatan yang sangat besar antara kedua planet tersebut menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan bintang naga melingkar. Begitu inti bintang diproyeksikan ke pagoda 8 bagian, bintang naga melingkar langsung tampak kehilangan seluruh energi spiritualnya, mulai layu. Tanah runtuh, dan gunung serta sungai kehilangan gravitasinya, terbang ke angkasa. Sementara itu, pagoda 8 bagian terus menyusut, memicu perubahan dahsyat di dalamnya. Di puncak pagoda, sesuatu tiba-tiba bersinar terang, tampak seperti sarira yang telah terkondensasi. Sarira itu bersinar cemerlang, dengan aliran energi spiritual purba naga leluhur primordial mengalir tak beraturan di dalamnya. Cahaya sarira itu, sedikit demi sedikit, menyerbu bagian dalam pagoda 8 bagian. Mutiara naga tertinggi. Ini adalah mutiara naga tertinggi. Pagoda 8 bagian ternyata telah menyatu menjadi mutiara naga tertinggi. Mutiara naga ini saja memiliki kekuatan penekan bawaan terhadap ras naga. Bahkan naga 1 atau 2 alam lebih tinggi dari kita, setelah bertemu dengan mutiara naga ini, kekuatan garis keturunannya akan berkurang hingga 50%. Cepat! Transformasi terakhir pagoda 8 bagian akan segera tiba. Sebentar lagi, kita akan memurnikannya bersama dan naik ke tingkat yang lebih tinggi berkat kekuatannya. Pada saat yang sama, kita akan mendapatkan harta karun naga tertinggi ini, artefak Dao setengah tertinggi, yang memungkinkan kita untuk melintasi alam naga dan menjarah kekayaan tak terbatas. Kita akan dengan mudah maju ke alam lubang kekacauan dan membunuh Fang Han. Bai Shi tertawa histeris, suaranya bergema hingga melampaui 9 langit. Ini hanya angan-angan.
Ingin membunuhku? Jurus pamungkasku di luar imajinasimu. Suara Fang Han tiba-tiba menjadi menyeramkan dan gaib. Namun, di dalam tubuhnya, api kehidupan kembali menyala. Pada saat yang paling kritis, dia melepaskan teknik takdir kecil. Kali ini, dia membakar seluruh esensi hidupnya selama 300.000 tahun. Fang Han benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Dia harus menguasai 8 pagoda Buddha, jika tidak, jika Yang Mulia Abadi 9 Kuali dan Bai Shi berhasil menguasainya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. 8 pagoda Buddha bukan lagi artefak Dao tingkat tinggi, sekarang mereka adalah artefak Dao semi mutlak. Jika berhasil bertransformasi, kekuatannya akan sepenuhnya melampaui panji pasang surut Kaisar Hitam dan kuali naga api Kaisar Api. Lebih jauh lagi, itu adalah harta kelahiran Fang Han sendiri, yang diresapi esensinya dari awal hingga akhir, memungkinkannya untuk mengendalikannya semudah mengendalikan lengannya sendiri. Lebih penting lagi, ia dapat menyatu dengan tubuhnya, menjadi satu dengan daging dan darahnya, meningkatkan kekuatan ledakan fisiknya untuk benar-benar bersaing dengan langit. Fang Han saat ini memiliki umur 490.000 tahun. Dia baru saja menghabiskan 80.000 tahun umurnya dengan meminum pil penentang surga dewa pertempuran. Sekarang, dengan mengaktifkan teknik karma kecil dan menghabiskan 300.000 tahun umurnya lagi, dia hanya akan memiliki 110.000 tahun tersisa, yang bahkan lebih sedikit daripada ahli tingkat gua surga puncak. Namun, selama ia berhasil merebut 8 pagoda Buddha dan menyerap aura transformasinya yang sangat besar, bersama dengan roh purba naga leluhur primordial, kultivasinya akan meningkat pesat, dan umurnya pasti akan diperpanjang. Ia bahkan mungkin akan maju lebih jauh, dan mungkin menembus batasan-batasan yang ada. Perlu diingat, 8 pagoda Buddha memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang terintegrasi di dalamnya. Seberapa dahsyatkah teknik karma kecil itu, yang didukung oleh pembakaran seketika dari 300.000 tahun masa hidup, terutama ketika diaktifkan oleh Fang Han? Kobaran api takdir menyapu keluar dari tubuh Fang Han, arus membumbung yang dengan cepat meningkatkan kekuatan semua mantranya. Berbagai kemampuan ilahi, yang sebelumnya ditelan oleh teknik karma kecil, kini terwujud, Ki Ilahi Zuma Kuno, Tinju Raja Gunung Sumeru Agung, Surga Agung Linglong, dan seterusnya. Sejak Fang Han menguasai teknik karma kecil, dia telah menyerap kemampuan ilahi kuno yang tak terhitung jumlahnya, jejaknya semua terkandung di dalam dirinya. Sekarang, saat dia melepaskannya, langit dipenuhi dengan kemampuan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, saling bersilangan dan beroperasi, dipandu oleh kekuatan takdir, menciptakan fenomena yang aneh. Suara mendesing. Semua kepalan tangan yang mengarah ke Fang Han hancur berkeping-keping. Sementara itu, bintang naga melingkar raksasa di bawah kakinya mendidih sepenuhnya. Gunung-gunung, bebatuan, ladang, tanah, tumbuhan, sungai, lautan, dan hutannya langsung menguap. Seluruh planet, di bawah kekuatan takdir Fang Han yang luar biasa, langsung menguap. Semuanya berubah menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. Bintang naga melingkar yang kolosal itu, pada saat ini, lenyap dari hamparan kosmik, tanpa meninggalkan apapun. Teknik karma kecil, yang didukung oleh rentang hidup selama 300.000 tahun, mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan hanya dengan gerakan biasa. Perlu diketahui bahwa bintang naga melingkar bukanlah planet kecil, itu adalah entitas kolosal, hampir seperti bintang. Bahkan individu yang kuat di alam raja dunia pun membutuhkan ribuan tahun untuk memurnikannya, namun Fang Han kini menghancurkannya hanya dengan satu gerakan. Serangan semacam ini sudah mendekati level Fate Immortal. Kau memaksaku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kemampuan ilahi sejati yang tiada tandingannya, sebuah seni absolut tertinggi yang melampaui 3.000 Dao Agung, sebuah kekuatan yang bahkan seni abadi pun tidak memilikinya. Fang Han berdiri diselimuti kobaran api yang terkondensasi dari kekuatan takdir. Di belakangnya, sayap air dan apinya terus berkelap-kelip. Diresapi dengan kekuatan takdir, sayap-sayap ini membentang ke kehampaan sejauh bermil-mil yang tak diketahui. Dengan setiap kepakan, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar akibat badai, dan beberapa sistem bintang bahkan mulai menyimpang dari orbitnya. Kekuatan air dan api menyebabkan gelombang kosmik, dan satu pusaran kekacauan demi satu muncul di kehampaan, sepenuhnya dikendalikan oleh Fang Han, menyapu ke arah Dewa Abadi 9 Kuali dan Bai Shi. Oh tidak, kekuatan apa ini? Bai Shi, yang menyatu dengan Dewa Abadi 9 Kuali, merasakan kekuatan Fang Han dan langsung gemetar. Dunia terintegrasi erat yang mereka bagi menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang di alam penciptaan dapat melepaskan kekuatan ofensif yang begitu mengerikan. Kondensasi dunia, integrasi spasial, seni dunia agung, seni perlindungan tubuh agung. Digabungkan menjadi satu, seni abadi alam atas, cahaya perlindungan. Pada saat itu, Bai Shi tiba-tiba membalikkan dunia di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi pancaran cahaya yang mengelilinginya, membentuk perisai yang rapat. Cahaya-cahaya itu memiliki kemiripan dengan seni perlindungan tubuh agung, tetapi dengan kualitas yang lebih rumit dan tanpa celah.
Ini sebenarnya adalah seni yang abadi. Sebuah seni abadi yang terbentuk dari penggabungan seni dunia agung dan seni perlindungan tubuh agung. Hanya para abadi dari alam atas yang mampu menggabungkan 3000 dao agung, memahami misterinya, dan mengubahnya menjadi seni abadi. Seseorang seperti Fang Han, meskipun ia mempelajari seni dunia agung dan seni perlindungan tubuh agung, tidak dapat menggabungkannya karena ia belum memperoleh metode kultivasi untuk seni keabadian. Setiap seni abadi memiliki kekuatan yang luar biasa, melampaui ruang dan waktu, mengguncang semua alam. Sekarang, Bai Shi benar-benar telah melepaskan jurus abadi. Perisai di sekeliling tubuhnya, cahaya perlindungan, memadat dan menyelimuti dirinya sendiri serta 8 pagoda Buddha. Cahaya perlindunganku adalah seni abadi alam atas, tak terkalahkan. Yang mulia abadi 9 kuali, mari kita segera melepaskan seni pemurnian artefak agung dan memurnikan 8 pagoda Buddha. Fang Han tidak dapat menembus cahaya perlindunganku. Bahkan jika dia berhasil, kita akan telah memurnikan 8 pagoda Buddha dan, dengan bantuan naga leluhur primordial, kita berdua akan menembus alam rahasia lubang kekacauan. Membunuhnya akan semudah membalikan telapak tangan. Setelah Bai Shi melepaskan cahaya perlindungan, dia tertawa terbahak-bahak dari dalam perisai cahaya. Fang Han, kau celaka. Melarikan diri sekarang adalah pilihan terbaikmu, tetapi bahkan jika kau lari, itu sia-sia. Kami akan segera memurnikan 8 pagoda Buddha. Alam lubang kekacauan berada di luar imajinasimu. Kami akan membunuhmu bersama-sama, dan kau akan mati tanpa penyesalan. Sekali lagi, keduanya dengan gila-gilaan melepaskan seni pemurnian agung, langsung mengucapkan triliunan mantra berdasarkan berbagai teknik pemurnian yang terdapat dalam kitab suci naga. 8 pagoda Buddha kembali menyatu, dan di atas, mutiara naga agung, di puncaknya, bayangan Bai Shi dan Yang Mulia Abadi Jiuding muncul, seolah-olah keduanya akan mengendalikan harta karun ini. Namun, tepat pada saat itu, mata Fang Han terfokus, dan sebuah mata vertikal terbuka di dahinya, memancarkan cahaya takdir, yang seketika menembus cahaya pelindung. Tak seorang pun dapat menghentikan takdir. Bahkan ilmu sihir abadi sekalipun. Di bawah roda takdir, setiap keberadaan yang menentangnya akan hancur menjadi debu sejarah. 3000 tangan dan 3000 mata Fang Han secara bersamaan menembus dengan cahaya takdir, mengabaikan seni abadi Bai Shi, cahaya pelindung, dan langsung melesat ke dalamnya, sepenuhnya menerangi mutiara naga tertinggi. Seketika itu juga, bayangan Bai Shi dan Yang Mulia Abadi Jiuding di mutiara naga tertinggi lenyap sepenuhnya, seolah terbakar api. Di tempat mereka muncul bayangan Fang Han, yang terus-menerus mengacungkan tinjunya, seolah bayangan itu adalah jiwa Fang Han. Bagaimana mungkin? Seni bela diriku adalah seni abadi. Bai Shi tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, tetapi sebuah firasat nyata memberitahunya bahwa hubungan mentalnya dengan 8 pagoda Buddha telah terputus oleh kekuatan yang tak tertahankan. Yang Mulia Abadi Jiuding mengalami hal yang sama. Tidak, situasi ini telah muncul, kita tidak bisa ragu lagi. Yang Mulia Abadi Jiuding juga merasakan hubungan mentalnya dengan 8 pagoda Buddha terputus. Jika Fang Han memurnikannya, itu akan menjadi bencana. Dia bahkan telah meninggalkan harta magis andalannya, 9 kuali dinasti 3 kaki, mempertaruhkan semua asetnya dalam proses pemurnian ini. Jika gagal, dia akan kehilangan segalanya. Apakah kau masih punya kartu truf? Tapi itu tidak ada gunanya. 8 pagoda Buddha, bagaimanapun juga, adalah sesuatu yang kumurnikan dengan darah hatiku. Seni Taoisku ini disebut takdir kecil, cabang dari seni takdir agung, ejek Fang Han. Ketika langit dan bumi runtuh, dan 5 fase kehancuran langit dan manusia tiba, takdir akan muncul. Ketika takdir muncul, saat itulah kehidupan abadi tercapai. Fang Han menggunakan seni takdir kecil hingga batas maksimalnya, dan kalimat ini tiba-tiba muncul di benaknya. Secara samar-samar, seni takdir kecilnya tampak bergetar, sekali lagi terangkat ke alam baru. Kobaran api takdir yang membakar di sekelilingnya semakin kuat. Dia menghembuskan napas ki primordial takdir ke jimat mantra 6 karakter, Raja Dunia yang mandiri. Jimat itu terbang ke atas lagi, menyatu dengan kekuatan Buddha di dalam 8 pagoda Buddha. Citra ilusi Buddha Raja Dunia yang mandiri muncul kembali, dan aura welas asih memenuhi seluruh alam semesta. Ledakan! 8 pagoda Buddha berputar dan tiba-tiba terbang keluar dari dunia gabungan Yang Mulia Abadi Jiuding dan Bai Shi. Pagoda-pagoda itu menabrak dunia mereka, menyebabkan retakan di mana-mana dan memperlihatkan lubang besar. Menara harta karun ini akhirnya jatuh menimpa kepala Fang Han. Seni takdir kecil Fang Han memasuki menara harta karun, dan dia segera mengamati segala sesuatu di dalamnya. Di dalam menara harta karun, aura yang luas, purba, kuno, dan dahsyat sedang bergejolak. Taois kayu, Taois naga, Yang Mulia berwajah hijau, penguasa 5 pedang, dan lainnya, termasuk 18 miliar iblis surgawi, semuanya disegel, berdesakan di ruang yang sempit. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah mahakarya Yang Mulia Abadi Jiuding dan Bai Shi. Segel telah terbuka, ambil posisi kalian,
Tunggu transformasi terakhir. Suara Fang Han menembus setiap lapisan substansi di 8 pagoda Buddha, memecahkan segel, dan ruang sempit itu langsung meledak. Seperti banjir yang menerobos bendungan, menjadi tak terbendung. Semua orang mengambil posisi masing-masing. Di bawah kehendak Fang Han, mereka sekali lagi melepaskan seni pemurnian agung. Fang Han, tanpa mempedulikan biaya, mencurahkan kekuatan takdir ke dalam 8 pagoda Buddha, menerobos rintangan dan langsung mencapai sumbernya. Retak! Jauh di dalam 8 pagoda Buddha, sesuatu yang sangat mulia, sangat alami, sangat luhur, dan sangat agung tampak hancur oleh Fang Han dan dilepaskan. Aura yang mulia, alami, luhur, agung, dan tak terlukiskan meresap, menyatu ke dalam tubuh Fang Han, ke dalam tubuh Taois naga, Taois kayu, Jialan, bocah nebula, dan banyak lainnya, bahkan 18 miliar iblis surgawi pun diselimuti oleh aura ini. Fang Han bahkan merasa bahwa jika aura ini benar-benar meresap, ia dapat menciptakan dunia besar yang tidak dikenal, mirip dengan alam naga atau alam Buddha. Dimandikan dalam aura ini, setiap partikel daging dan darah di tubuh Fang Han bersorak. Tubuhnya tiba-tiba menyebar, berubah menjadi butiran debu kecil yang tak terhitung jumlahnya, setiap butiran debu kecil itu adalah naga ilahi mini. Jika seseorang mengamati pada saat ini, mereka akan menemukan bahwa partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menjadi wujud Fang Han, membentuk naga ilahi, masing-masing memiliki postur yang berbeda, beberapa melesat lurus ke langit, beberapa melingkar, beberapa berkelok-kelok, beberapa berkerumun bersama, beberapa tampak malas, beberapa tampak agung. Pada saat ini, Fang Han tampaknya telah berubah menjadi semua ras naga di langit, tidak lagi eksis sebagai dirinya sendiri. Dia sebenarnya mulai mengembangkan naga langit yang tak terhitung jumlahnya, menerima aura naga leluhur purba. Kekuatan kemajuan 8 Buddha Futu benar-benar menakjubkan, setiap inci daging dan darahnya dapat berubah menjadi naga ilahi. Kekuatan dan umurnya tumbuh dengan sangat pesat, dan terlebih lagi, banyak makhluk hidup di dalam 8 Buddha Futu semuanya mengalami kemajuan, kekuatan dan alam mereka meningkat begitu cepat. Menyaksikan tubuh Fang Han tiba-tiba meledak menjadi miliaran triliunan partikel debu, partikel-partikel ini berputar dan menggeliat, memancarkan aura naga yang kuat. Setiap partikel debu mulai membengkak, menyerap aura yang dipancarkan dari alam naga, tumbuh dengan cepat, dan benar-benar berubah kembali menjadi naga ilahi, masing-masing dengan bentuk yang unik, beraneka ragam dan banyak. Naga-naga ilahi ini kemudian memadat kembali ke dalam tubuh Fang Han. Cicit, cicit, cicit. Tubuh naga ilahi yang dipadatkan Fang Han terbentuk kembali, tubuhnya kembali ke bentuk aslinya, menjadi lebih tinggi dan lebih tegak. Terutama di kedalaman pupil matanya, orang dapat melihat naga-naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit berbintang yang luas, seluruh langit dan bumi, alam semesta, berubah menjadi dunia naga. Dan 8 Buddha Futu, yang perlahan berputar di atas kepalanya, mutiara naga tertingginya bersinar dengan intensitas yang semakin meningkat, hampir mengubah seluruh gugusan bintang menjadi lautan cahaya, sebuah dunia cahaya. Bahkan seni cahaya agung di antara 3.000 Dao Agung pun tampak pucat dibandingkan dengan pancaran cahaya ini. Dewa Abadi 9 Kuali dan Bai Shi sama-sama merasakan bahwa aura yang terpancar dari tubuh Fang Han semakin kuat. Aura penciptaan telah terkondensasi hingga tingkat ekstrim, dan umur yang terkuras oleh manipulasi takdir kecil tampaknya meningkat pesat, tanpa sedikit pun penurunan. Kejutan ini bukanlah hal sepele. Seni ilahi tak tertandingi yang dilepaskan Fang Han, membakar seluruh umur 300.000 tahun, menghabiskan sejumlah besar energi. Dewa Abadi 9 Kuali dan Bai Shi bermaksud untuk sementara menghindari serangannya, menunggu kekuatan seni ilahi ini mereda sebelum mencoba membunuhnya. Namun sekarang, Fang Han tidak hanya tidak melemah, tetapi kekuatannya justru meningkat pesat, dan umurnya melonjak. Ini adalah pertanda yang sangat berbahaya. Dalam keterkejutan yang luar biasa, mereka berdua membuka mulut dan menyemburkan gelombang energi vital yang membakar tubuh mereka sambil meraung, "Mari kita bergabung lagi. Selagi fondasinya goyah, mari kita bunuh dia lagi. Kali ini, kita harus berhasil." Saat mereka berbicara, tangan mereka kembali bergenggaman, dan kekuatan dunia menyatu lagi. Pada saat yang sama, rentang hidup mereka sendiri mulai terbakar. Kali ini, bukan 10.000 atau 20.000 tahun, tetapi 100.000 tahun rentang hidup yang mulai terbakar. Baik Dewa Abadi 9 Kuali maupun Bai Shi, yang berada 2 alam lebih tinggi dari Fang Han, memiliki rentang hidup yang tidak kurang dari dirinya. Rentang hidup mereka masing-masing berkisar antara 5 hingga 600.000 tahun. Dan mereka hanya hidup selama tidak lebih dari 100.000 tahun. Membakar 100.000 tahun masa hidup sama dengan membakar 1/10 dari masa hidup mereka. Meskipun hal itu menghabiskan banyak energi vital, pada titik ini, mereka tidak mampu mempedulikan hal itu. 3.000 Dao Agung, seni tata negara agung, seni dunia agung. 2 digabungkan menjadi 1, Dao tertinggi sang abadi, gunung dan sungai membentang ribuan mil, meliputi 4 lautan, menelan 8 penjuru, tertinggi di bawah langit.
Dewa Abadi 9 Kuali melepaskan 3.000 Dao Agung yang telah ia kembangkan sendiri, seni Tata Negara Agung, sementara Bai Shi sekali lagi melepaskan kemampuan ilahi bawaannya, seni Dunia Agung. Tata Negara, Dunia. Di bawah upaya gabungan mereka, seni Tata Negara Agung dan seni Dunia Agung membentuk seni abadi yang luas. Seni abadi yang agung ini mengubah dunia, mendominasi segala sesuatu di bawah langit. Dimanapun tangan agung itu menggenggam, disitulah tercipta tanah suci dengan tata cara kerajaan. Gunung dan sungai, 8 penjuru kosmos, semuanya berada di bawah kekuasaannya. Kekuatan Dewa Abadi 9 Kuali dan Bai Shi melonjak sekali lagi. Mereka bergabung menjadi telapak tangan raksasa, yang kekuatannya mencapai langit, terhubung ke alam abadi. Di atas telapak tangan raksasa itu, sebuah gerbang besar menuju alam abadi tiba-tiba muncul. Di atas gerbang alam abadi, sebuah ruang hampa yang sangat besar muncul. Dari dalam ruang hampa yang kacau itu, air berat seperti cairan, seperti energi vital alam abadi, mengalir turun dalam jumlah besar, mendarat di telapak tangan raksasa itu. Aura berlebih langsung menguap, hanya menyisakan air berat murni yang berwujud yang meraung saat terbakar. Alam rahasia kekosongan kacau? Mata Fang Han berkedip. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Abadi 9 Kuali dan binatang suci Bai Shi, dengan menggabungkan kekuatan mereka dan membakar 200.000 tahun umur, serta menggabungkan 3.000 Dao Agung mereka menjadi seni abadi, akan mampu meningkatkan alam gabungan mereka untuk sementara waktu satu tingkat, mencapai tingkat mengerikan lapisan ke-8 keabadian. Alam rahasia kekosongan kacau. Alam rahasia kekosongan kacau, lapisan ke-8 keabadian, jauh lebih kuat daripada alam raja dunia, dan daya tampungnya tidak berada pada level yang sama. Kekuatan magisnya bahkan lebih dahsyat. Alam ini membutuhkan peletakan fondasi yang kokoh untuk menyambut datangnya hukuman petir dari alam abadi. Kita dapat melihat betapa besar akumulasi yang dibutuhkan. Tentu saja, alam Bai Shi dan Dewa Abadi 9 Kuali hanyalah perubahan sementara. Begitu kekuatan masa hidup mereka yang terbakar habis, mereka akan jatuh kembali ke alam raja dunia, dan energi vital mereka akan rusak parah. Namun, selama masa hidup mereka belum habis, kekuatan tempur dari wujud gabungan mereka tetap menakutkan dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Saat tangan besar itu turun, 8 Buddha Futu yang sedang bertransformasi bergetar hebat, seolah-olah akan terbang ke kehampaan. Kekuatan takdirku belum sepenuhnya padam, dan masih ada 300.000 tahun umur. Saat ini juga, aku adalah perwujudan takdir, putra takdir. Langit dan bumi mungkin hancur, tetapi aku tidak. Matahari dan bulan mungkin binasa, tetapi aku tidak. Manipulasi takdir kecil Fang Han baru saja naik satu tingkat. Dalam benaknya, 2 baris bait pada gerbang kehidupan abadi tiba-tiba terlintas. Pada saat ini, dia memahami bait tersebut dengan sangat mendalam. Dia melambaikan tangannya dan melesat keluar, berdiri tegak di tengah alam semesta, menyaksikan bintang-bintang layu dan mekar, angin berhembus ringan dan awan lembut, dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur, matahari dan bulan terbit dan terbenam, namun hatinya tetap tak tergoyahkan. Saat ia melayangkan pukulan, dalam sekejap, hatinya terhubung dengan Fang Qingsui, yang berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Di alam ether, sebuah tanda tampak terpancar, menyatu dengan manipulasi takdir kecil Fang Han, berubah menjadi portal yang luas. Bayangan gerbang kehidupan abadi benar-benar muncul di kepalan tangan Fang Han. Namun, bayangan ini buram dan tidak jelas, jauh dari sejelas, seluas, atau senyata bayangan Fang Qingsui. Meskipun demikian, kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Tangan besar kehampaan yang kacau, yang dibentuk oleh Dewa Abadi 9 Kuali dan Bai Shi, terpental oleh satu pukulan. Wujud gabungan mereka terlempar lebih dari 1 juta mil, meluncur di langit berbintang, meninggalkan jejak arus udara seperti Bima Sakti. 8 Buddha Futu, jika bukan sekarang, kapan lagi kau akan berubah wujud? Artefak Dao yang setengah tak tertandingi, tunjukkan kekuatanmu. Fang Han menarik tinjunya lalu meninju lagi, mengenai pagoda yang tergantung di atas kepalanya. 8 Buddha Futu, pagoda di atas kepalanya, terkena pukulan ini, dan akhirnya memulai langkah katalitik terakhirnya. Puluhan juta raungan naga dan bahasa naga meletus dari dalam Buddha Futu. Taois kayu, Taois naga, dan banyak iblis surgawi lainnya, yang awalnya dipenuhi dan terbenam dalam aura mulia, alami, dan agung dari naga leluhur purba, daging dan darah mereka berubah secara ekstrim, kini seperti tercerahkan dan dihantam oleh pukulan dahsyat Fang Han. Tubuh mereka, yang dipenuhi energi vital, akhirnya mengalami perubahan, dan banyak hukum mengalir ke dalamnya. Aku akhirnya berhasil menembus alam itu. Gua-gua surgawi milik yang mulia berwajah hijau dan penguasa 5 pedang, 2 ahli hebat, terbuka kembali. Sebuah fragmen hukum waktu di dalamnya mengembun menjadi kristal, yang sebenarnya membawa mereka ke alam ruang dan waktu. Dan Jialan, bocah nebula, putri Hongyi, Taois kayu, Taois naga, iblis wanita, dan bahkan Ba Liming,
serta para ahli lainnya yang telah mencapai tubuh abadi, semuanya berhasil menembus batas, dan benih hukum ruang terkondensasi di dalam tubuh mereka. Dan kedelapan wanita dari masyarakat Jialan, pemimpin kecil, Night Rain, Su Yuer, dan lainnya, semuanya segera naik ke tubuh abadi, dan bahkan Raja Heyo juga naik ke tubuh abadi. Merong, merong, merong. Di antara 18 miliar iblis surgawi, 49 Raja Iblis berhasil mencapai alam rahasia keabadian. Mereka berubah menjadi dewa iblis. Banyak murid yang dikumpulkan oleh Istana Bintang Tanpa Batas juga berhasil menembus alam tersebut pada saat yang sama, di antaranya 51 juga berhasil mencapai alam rahasia keabadian. Di dalam 8 Buddha Futu, muncul angka yang mengikuti tatanan alam, 100 ahli dari alam rahasia panjang umur. 18 miliar iblis surgawi mulai terpecah, jumlahnya berlipat ganda menjadi 36 miliar iblis surgawi. Mereka terbang bolak-balik di dalam banyak ruang 8 Buddha Futu. Di antara mereka, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi Raja Iblis. Begitu banyak iblis surgawi tidak dapat dihitung satu persatu, tetapi sekarang, dalam pikiran Fang Han, cahaya spiritual berkedip, dan kesadarannya yang luas menyatu dengan 8 Buddha Futu. Seluruh pagoda, dengan banyak ruang dan transformasi yang tak terhitung jumlahnya, tampak sejelas garis-garis di telapak tangannya, muncul satu persatu dalam pikirannya, sangat jelas. 2 pakar dari lapisan keempat panjang umur, alam waktu dan ruang. 16 ahli dari lapisan ketiga panjang umur, alam gua surga, yang memahami hukum ruang angkasa. 8 kekuatan utama dari tubuh abadi. 100 tokoh besar dari kerajaan 1000 tahun. Adapun para ahli lain di alam rahasia kemampuan ilahi yang telah berkultivasi hingga lapisan ke-10, menentang langit dan mengubah takdir, terdapat 1500 Raja Iblis. Mereka yang berada di lapisan ke-9 kemampuan ilahi berjumlah 3000. Mereka yang berada di lapisan ke-8 kemampuan ilahi, yang telah selamat dari kesengsaraan besar api mercusuar, berjumlah lebih dari 10.000. Adapun para ahli Golden Core, jumlahnya lebih dari 50.000. Dan mereka yang berada di alam rahasia kemampuan ilahi yang memiliki kekuatan sihir berjumlah lebih dari 500.000. Ini adalah angka yang benar-benar mencengangkan, menggemparkan. Saat ini, jumlah iblis surgawi alam rahasia kemampuan ilahi yang telah dikumpulkan Fang Han jauh melebihi jumlah sekte besar seperti Sekte Tai. Hanya saja jumlah ahli tingkat tinggi masih kurang. Awalnya, kekuatan keinginan yang terkumpul dalam 8 Buddha Futu kini sepenuhnya meleleh selama proses transformasi. Dengan getaran, 8 Buddha Futu benar-benar berubah menjadi artefak Dao setengah tak tertandingi. Meskipun tidak benar-benar tak tertandingi, ia memiliki kekuatan dunia yang belum sempurna. Kekuatan 8 Buddha Futu ini benar-benar melampaui kuali naga api Kaisar Yan dan panji pasang surut Kaisar Hitam, 2 harta karun besar. Ia mulai mengerahkan efek penuhnya. Semua tokoh dalam 8 Buddha Futu secara kolektif naik satu tingkatan, memperoleh manfaat yang sangat besar, tetapi sebagai sang master, Fang Han memperoleh manfaat yang jauh lebih besar. Tubuhnya, setelah mengalami kehancuran dan penyusunan kembali, menampilkan aura naga leluhur purba yang luas dan terpendam. Masa hidupnya kini tak terukur oleh siapapun, dan kekuatannya pun tampak semakin meningkat. Yang lebih mengagumkan lagi adalah kekuatan takdir pada tubuhnya semakin kuat, 300.000 tahun takdir yang telah terbakar tidak memudar, melainkan menunjukkan tren peningkatan. Hukum surgawi, padatkan tubuhku, terhubung dengan rahasia surgawi, simpulkan masa lalu, kendalikan takdir. Terobos alam. Fang Han tiba-tiba meninju ke langit, 9 kuali yang mulia abadi, Bai Shi, saksikan bagaimana aku menerobos alam, lalu kejar dan bunuh kau.